Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian support traktir Mimin? Kalau belum, silahkan kunjungi. Karena itu merupakan minyak semangat Mimin, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 951, sekalipun kamu kuat, aku akan menang. Subscribe Penatua. Lampu menyilaukan muncul. Mereka menghancurkan langit dan menutupi tanah. Lampu emas cemerlang menyala dalam jiwa Lin Feng, tampak seperti campuran Buddha dan iblis. Itu mengandung energi Buddha dan iblis. Jiwa Sachou berwarna merah darah. Dia tampak seperti seorang kaisar iblis yang haus darah, cukup menakutkan. Mata jiwanya bersinar merah dan terus berkedip dengan kekuatan korosif. Dao Chengzi dan yang lainnya mengambil beberapa langkah mundur. Tim mereka adalah kekuatan jiwa murni yang menindas. Selain kekuatan fisik yang hebat, jiwa kultivator adalah cara yang bagus untuk menentukan apakah mereka benar-benar kuat atau tidak. Kultivator yang benar-benar kuat memiliki jiwa yang kuat. Jiwa Lin Feng dan Sachou sombong, jauh lebih kuat daripada jiwa orang-orang yang hadir, termasuk Dao Chengzi dan para tetua lainnya. Kedua jiwa itu membuka mata mereka. Jiwa Lin Feng memandang mata merah darah dari jiwa merah Sachou dengan mata emasnya. Aura mereka mulai bertabrakan dan berkilau di udara. Itu adalah ledakan pertama. Banyak orang meletakkan tangan mereka di telinga dan mundur beberapa langkah, termasuk beberapa pembudidaya yang sangat kuat. Lampu keemasan dan merah darah terus bertabrakan. Dua jiwa berbentuk manusia tetap ada, tetapi lampu terus muncul dari mereka dan bertabrakan. Mereka tampak seperti raksasa. Lin Feng dan Sachou masih duduk 100 meter dari satu sama lain. Jiwa mereka dan lampu-lampu di langit tampak seperti rasi bintang. Jiwa mereka yang menakutkan, terus berselisih. Tidak ada yang bisa melihat langit lagi. Sepertinya bintang mengembun di sisi jiwa Sachou. Jiwa Sachou dikelilingi oleh lampu yang berkedip dan berkelap-kelip. Itu luar biasa. Bintang-bintang itu merah darah. Mereka berputar dan kemudian menembak ke arah jiwa emas Lin Feng seperti peluru. Setiap bintang dikelilingi oleh energi, berubah menjadi lautan energi merah darah. Energi merah darah sepertinya telah mengambil alih. Ekspresi Ancestor Kong dan yang lainnya jatuh dalam kekhawatiran. Sepertinya Sachou memiliki keuntungan besar. Lin Feng berada dalam posisi berbahaya, jiwanya dikelilingi oleh energi berdarah. Lei Gang dan Raja Naga Hitam tampak muram. Apakah Lin Feng akan kalah? Itu tidak baik. Pria tua berjanggut putih itu adalah satu-satunya yang tersenyum. Dia memiliki keyakinan pada Lin Feng, dan yakin dia akan menang. Mata Lin Feng tertutup, tetapi dia bisa melihat semua yang terjadi di langit. Jiwanya dikelilingi oleh samudera energi berdarah. Energi berdarah menyerap lampu emasnya sendiri. Namun, dia hanya tersenyum dingin. Sachou terlalu percaya diri. Dia ingin memenangkan pertempuran secepat mungkin dengan melakukan serangan sekuat petir, tetapi itu tidak cukup. Keterampilan mata Tao Jiayan, kata Lin Feng. Semua orang memperhatikan jiwanya dengan mata terbelalak. Sinar cahaya merah dan emas muncul dari jiwa Lin Feng. Di dahi jiwa Lin Feng, sebuah mata muncul. Itu dipenuhi dengan api dan terus berkedip. Itu tampak seperti bola api raksasa, tumbuh semakin besar. Ketika samudera merah darah dari energi jiwa Sachou bertabrakan dengan lampu emas dan merah Lin Feng, ia segera mulai menyala. Api bergulung-gulung menuju jiwa Sachou, yang mulai menyala. Semua orang tercengang. Semua pendukung Sachou memandangnya. Sekarang giliran mereka untuk khawatir. Namun, Sachou tetap fokus. Dia tidak terluka, hanya ditekan. Dia belum pernah melihat api yang begitu kuat. Pembagian jiwa, teriak Sachou dengan suara rendah. Angin kencang mulai bertiup dan jiwanya yang merah darah terbagi menjadi selusin cahaya yang berbeda. Jiwanya awalnya 100 zang, sekarang hanya 100 meter. Selusin lampu mengelilingi jiwa Lin Feng. Api menghilang dan lampu merah darah menyerbu lagi. Pada akhirnya, mereka terkondensasi bersama dan menjadi 100 zang sekali lagi, dan mulai berkilau. Seolah-olah mata keterampilan mata Lin Feng Jiayan telah menyempurnakan jiwa Sachou alih-alih melemahkannya. Lin Feng, terima kasih telah memperbaiki jiwaku, kata Sachou, membuka matanya dan tersenyum percaya diri. Lin Feng menyadari pertempuran itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Pertarungan jiwa tidak mudah secara umum, karena itu tidak dapat diselesaikan dengan beberapa pukulan dan tendangan. Keahlian Tao juga tidak mudah digunakan dalam situasi seperti itu. Pertempuran jiwa adalah tentang vitalitas, jadi Lin Feng memutuskan bahwa ia harus melakukan serangan yang eksplosif dan kuat. Dia membuka matanya, sekarang dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menggunakan kekuatan spiritual kejadian untuk membangkitkan badan spiritual kejadiannya. Jiwanya menjadi lebih mempesona, seperti seorang Buddha. Lin Feng memiliki tubuh spiritual genesis dan jiwanya bersatu jiwanya adalah badan spiritual kejadiannya dan sebaliknya. Itu salah satu kartu asnya. Dia tidak bermaksud berbelas kasih. Tujuan satu-satunya adalah memenangkan pertempuran. Pertempuran itu tidak berdarah, tapi sengit. Sachou tidak tahan Lin Feng, jadi bagaimana bisa Lin Feng bertahan dengan Sachou?
Jiwa Lin Feng tampak suci dan kuat berkat badan spiritual kejadiannya. Sa Chou memandang Lin Feng, dan menyadari apa yang ingin dilakukan Lin Feng dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sepertinya kamu siap untuk mendorong hal-hal ke tingkat berikutnya, kata Sa Chou. Lin Feng menatap kembali padanya dengan acuh tak acuh, tetapi tetap diam. Dia menutup matanya lagi dan jiwanya yang besar mulai bergetar. Semua orang memandangi langit, rasanya seperti langit akan runtuh. Banyak orang berjalan lebih dekat ke area untuk menonton, termasuk Lei Gang dan Lei Ben. Suasana tegang saat Qi di langit menebal. Itu tampak seperti kiamat. Sa Chou menarik wajah panjang ketika dia melihat jiwa Lin Feng bergetar begitu keras, tetapi kekuatannya juga menjadi semakin kuat. Jika Sa Chou tidak salah, Lin Feng akan segera menabrak jiwa mereka. Tabrakan jiwa seperti tabrakan fisik, dengan perbedaan bahwa tabrakan jiwa dapat memiliki efek-efek dramatis. Tetapi pada saat itu, Lin Feng tidak peduli. Ketika orang banyak melihat itu, mereka semua memucat, seolah-olah Lin Feng menyerang mereka. Aku tahu jiwamu sangat kuat. Kamu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua. Vitalitas jiwa kamu membuat kamu setidaknya sekuat kultivator yang ketiga. Aku juga tahu Qi kamu cepat dan ganas. Jiwa kamu seperti iblis dalam samudera energi berdarah itu. Tapi, Lin Feng membuka matanya. Dia memandang Sa Chou dengan percaya diri dan agresif. Tapi, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan menang. Boom boom. Ada dua ledakan saat Lin Feng berbicara. Kerumunan menatap jiwa Sa Chou. Jiwa merah darah Sa Chou dalam bahaya. Sa Chou tampak muram dan terkejut. Semua orang menelan Lin Feng tampak bertekad. Dia tidak khawatir terluka. Dao Chengzi menarik napas dalam-dalam, dipenuhi keringat dingin. Dia bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia adalah Sa Chou. Ekspresi Ancestor Kong juga berubah. Jantungnya berdebar kencang. Gila sekali. Lin Feng sangat brutal. Bahkan pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima tidak berani melakukan tabrakan jiwa tapi Lin Feng tidak takut. Begitu banyak orang tercengang, dan jantung mereka berdebar kencang. Sa Chou menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia tidak bisa mengambil risiko hidupnya. Aku kalah. Dia mengakui dengan ekspresi sedih. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, tetapi dia juga menarik napas dalam-dalam. Dia telah berjudi, dan itu berhasil. Babak 952, Fa Duo aneh. Subscribe Penatua. Sa Chou tidak berniat mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan Lin Feng. Mereka bukan musuh, setelah semua, jadi ketika Lin Feng mulai melakukan hal-hal berisiko, Sa Chou memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Jika jiwa mereka bertabrakan, mereka berdua akan terluka parah. Sa Chou tidak takut terluka, tetapi untuk pertarungan ini, itu benar-benar tidak layak. Itu tidak bijaksana, tapi Lin Feng gila. Duel sudah berakhir. Meskipun itu tidak berlangsung terlalu lama, itu masih luar biasa dan banyak orang telah mempelajari hal-hal baru. Di masa depan, semua orang akan senang berbicara tentang duel. Mereka tidak akan melupakan pertarungan itu untuk beberapa waktu. Tentu saja, itu tidak akan menjadi duel yang berkesan bagi zaman dulu. Di antara pertempuran Lin Feng, mereka yang dari kompetisi besar tidak akan pernah dilupakan, atau pertempurannya melawan Chuli, pertempuran mematikannya melawan Dewa Tertinggi Jin Lun, ketika ia telah menghancurkan klan iblis kuno, atau ketika ia membunuh Fa Kunlun. Banyak pertempuran Lin Feng tidak akan pernah dilupakan. Tidak banyak orang yang bertarung dalam banyak pertempuran yang berkesan. Namun, duelnya melawan Sa Chou tidak terlalu penting. Para murid yang mendukung Lin Feng sangat senang bahwa pemimpin mereka telah menang. Mereka yang mendukung Sa Chou agak sedih dan kecewa. Juara mereka telah kalah. Namun, bahkan mereka yang mendukung Sa Chou akan terus mendukungnya, dan tidak bermaksud untuk menyerah padanya. Lin Feng dan Sa Chou adalah simbol, dan pendukung mereka ingin menjadi seperti mereka. Lin Feng mempelajari para murid. Mereka menatapnya dan Sa Chou dengan kagum. Lin Feng kagum, rencana Sa Chou berhasil. Murid-murid itu dilahirkan baru-baru ini, jadi mereka belum pernah melihat kedua cabang itu ketika ketegangannya paling hebat. Pada saat yang sama, mereka tidak pernah diizinkan untuk percaya pada hal lain selain cabang mereka masing-masing, dan tidak ada yang berani mengagumi orang lain karena mereka akan merasa seperti pengkhianat. Tapi sekarang mereka bisa, terima kasih kepada Sa Chou. Murid-murid itu memiliki berhala baru, mereka percaya pada Lin Feng dan Sa Chou. Ketika air datang, saluran terbentuk secara alami. Sebenarnya itu juga yang terjadi ketika kedua cabang itu terbentuk sejak lama. Kembali pada hari-hari, Dao Chengzi adalah seorang jenius muda dan hamba tua juga seorang jenius muda, jadi mereka telah menjadi idola bagi para pendukung mereka. Hampir semua lelaki tua dari dua cabang itu mati. Sebagian besar orang yang tersisa adalah orang setengah baya atau muda, dan mereka tidak lagi percaya pada orang-orang tua di kedua cabang itu. Banyak hal berubah, tetapi pada dasarnya, konsepnya sama. Setelah pertempuran, perwakilan dari berbagai kelompok berpengaruh tidak menerima undangan Lin Feng untuk tetap, dan segera kembali ke wilayah masing-masing. Namun Fa Duo tidak pergi. Dia ingin bertanya pada Lin Feng mengapa dia membunuh hamba tua. Raja Naga Hitam juga pergi.
Sekte Naga Kuno ada di Sun City, jadi dia harus ada di sana, dan dia sangat sibuk. Orang tua berjanggut putih dari Sekte Taikang menghilang tepat setelah pertempuran. Lin Feng bertanya-tanya apakah Taikang Sekte telah mengirim seseorang hanya untuk melihat seberapa kuat dia. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia kembali ke istana besar Tian Dao Yuan bersama Sa Chou, Dao Chengzi, Ancestor Kong, dan Fa Duo. Semua Dama Palas datang ke aula besar. Mereka ingin mendengar tentang pertarungan Lin Feng. Semua orang tetap diam ketika Fa Duo bertanya mengapa tuan mereka telah membunuh hamba tua. Dia bukan milik salah satu cabang, tetapi dia khawatir. Sekarang hamba tua sudah mati, Fa Duo berpikir bahwa Tian Dao Yuan lebih lemah. Bagaimana mereka bisa menyesuaikan kerugian? Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng melakukan itu. Dia tidak sedih dengan hamba tua, tapi dia khawatir tentang Tian Dao Yuan. Lin Feng adalah pemimpin baru, tugasnya adalah membuat Tian Dao Yuan lebih kuat, bukan lebih lemah. Dia baru saja menjadi pemimpin baru dan sudah membunuh tetua tertinggi. Dia tidak menyukainya sama sekali. Ketika Fa Duo mengajukan pertanyaan itu, semua orang tetap diam dan menunggu Lin Feng berbicara. Lin Feng tidak senang Fa Duo mengajukan pertanyaan itu secara terbuka. Biasanya, Fa Duo memahami prinsip-prinsip seperti itu. Di masa normal, Fa Duo akan berbicara dengan Lin Feng secara pribadi tentang masalah seperti itu, tidak secara terbuka. Apa yang salah dengan Fa Duo? Kenapa dia menanyakan pertanyaan itu secara terbuka? Apakah dia ingin Lin Feng kehilangan muka? Apakah dia punya motif tersembunyi? Suasana menjadi tegang dan Lin Feng tidak menjawab karena dia tidak perlu melakukannya. Dia tidak harus membenarkan dirinya sendiri. Ketika Fa Duo melihat Lin Feng tidak menjawab, dia berkata, "Tolong jawab aku, Tuan." Fa Duo, berhenti bicara. Kamu hanyalah seorang tetua. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Tuan. Dao Chengzi mengerutkan kening. Tapi Fa Duo masih menatap Lin Feng. Dia menginginkan jawaban. Lin Feng tidak mengerti. Fa Duo belum pernah seperti ini, apa yang salah dengannya? Fa Duo, aku adalah pemimpin. Kamu tidak bisa mempertanyakan keputusan aku, kamu mengerti. Teriak Lin Feng dengan marah. Banyak orang menundukkan kepala, tidak berani melihat Lin Feng. Lin Feng sangat agresif hari ini. Fa Duo terus memprovokasi Lin Feng. Dia memucat sedikit ketika dia mendengar Lin Feng, tapi dia mengendalikan dirinya dan berkata, keputusanmu sewenang-wenang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru kami. Silakan tinggalkan Tian Dao Yuan. Petik 2. Betapa kurang ajarnya, Fa Duo. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Teriak Ancestor Kong dengan marah. Dia tidak mengerti mengapa Fa Duo berani berbicara seperti itu. Fa Duo, apakah kamu gila? Tanya Dewa Tertinggi Zidian dengan marah. Dia bahkan lebih marah karena Lin Feng adalah pewarisnya dan Dewa Tertinggi Zidian sangat bangga padanya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mempermalukan Lin Feng. Seseorang datang ke sini, mengusir Fa Duo dan menunggu keputusan pemimpin mengenai hukumannya, teriak Dao Chengzi dengan dingin. Dimengerti, kata dua murid. Mereka datang di sebelah Fa Duo dan bersiap untuk mengusirnya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini, kencing? Teriak Lin Feng dengan eksplosif. Kedua murid itu lari dengan cepat, ketakutan. Lin Feng memandang Dao Chengzi dengan dingin dan berkata, Fa Duo ingin aku meninggalkan Tian Dao Yuan, dan kamu sudah mencoba menggantikanku, ya? Teriak Lin Feng dengan agresif. Semua orang melihat jiwa Lin Feng muncul di belakangnya, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi Dao Chengzi juga jatuh. Dia tidak berpikir memberi para murid perintah akan membuat marah Lin Feng seperti ini. Aku tidak akan berani. Mohon maafkan aku, Tuan, kata Dao Chengzi, berlutut. Dia hancur. Dia telah kehilangan cabang Dao, dan sekarang dia memiliki kesan dia kehilangan gelar tetua tertinggi. Lin Feng memandang Dao Chengzi dan kemudian yang lain dan berkata, semua orang pergi. Fa Duo, kamu tinggal di sini. Petik 2. Dimengerti, semua orang cepat pergi, termasuk Dao Chengzi. Leluhur Kong melirik Fa Duo, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Fa Duo harus mendukung Lin Feng. Bagaimanapun, dia adalah seorang Damapala. Kenapa dia berubah? Leluhur Kong tidak mengerti, tetapi dia masih pergi. Ancestor Kong adalah yang terakhir pergi. Dia menutup pintu setelah pergi. Sekarang, Lin Feng dan Fa Duo adalah satu-satunya di ruangan itu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Lin Feng tidak percaya Fa Duo telah berubah, jadi sesuatu mungkin telah terjadi. Mengapa Fa Duo bahkan memintanya untuk meninggalkan Tian Dao Yuan? Fa Duo menatap Lin Feng dengan ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Lin Feng melihat itu, dia bertanya, apakah kamu memiliki masalah? Suasana menjadi canggung. Jangan tanya dia. Aku menyuruhnya melakukan itu, kata seseorang tiba-tiba. Lin Feng mengangkat kepalanya dengan cepat ketika dia mendengar suara yang familiar itu. Jantungnya berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang membuka pintu, seorang pria berpakaian hitam. Wajahnya ditutupi kerudung. Aku mengatur semua itu.
Bab 953, Ayah dan Anak Bertemu Lagi. Subscribe Penatua. 5 tahun, Kyongseng, desah Lin Feng. Matanya menjadi basah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia belum melihat putranya dalam waktu yang lama. Lin Kyongseng menunduk dan berlutut di depan Lin Feng. Dia melepas cadar dan menunjukkan wajahnya. Lin Kyongseng terlihat sangat tampan, tetapi matanya dipenuhi rasa bersalah. Lin Kyongseng tampak lebih pintar dan lebih tampan daripada Lin Feng, tapi dia juga terlihat lebih lelah. Ayah dan anak akhirnya bertemu lagi, di Tiandao Yuan kali ini. Lin Feng tidak mengira dia akan bertemu putranya di sini. Apa yang telah dialami Kyongseng selama ini? Kenapa dia terlihat begitu lelah dan lebih tua? Lin Kyongseng sudah berpikir lama sebelum memutuskan untuk datang dan melihat ayahnya di Tiandao Yuan. Di masa lalu, dia berpikir untuk pergi ke kerajaan Falan untuk melihat ayahnya, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya. Tapi tidak peduli apa, mereka memiliki darah yang sama dan dia merindukan orang tuanya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatap Lin Kyongseng. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Lin Kyongseng lebih beruntung dari Lin Zetian dalam hidup. Dia sudah memiliki kekuatan lapisan setengah agung dewa tertinggi. Dia sudah menerobos ke atas lapisan dewa setengah besar agung dan hendak menerobos ke yang pertama. Dia cepat menyusul ayahnya. Lin Feng bertanya-tanya apa yang telah dialami putranya selama 5 tahun, tetapi dia lega melihat putranya mengalami kemajuan secepat dia selama masa ini. Saat itu, Lin Zetian dan Lin Kyongseng adalah murid Tuan Waktu, mempelajari ruang dan waktu kekuatan Dao bersamanya. Lin Zetian telah pergi ke Sekte Pedang dan Lin Kyongseng mengikuti Lei Gang. Ketika Lin Zetian tiba di benua keabadian, dia menyadari betapa lemahnya dia, jadi dia memutuskan untuk pergi dan bepergian. Lin Feng tidak tahu di mana Zetian berada, tetapi dia senang melihat putranya yang lain. Kyongseng, katakan padaku apa yang telah kamu lalui selama bertahun-tahun ini, kata Lin Feng bahagia. Putranya tampan dan kuat. Lin Feng tiba-tiba merasa tua, beberapa tahun akan berlalu dan putranya mungkin menggantikannya sebagai pahlawan di dunia ini. Namun, tujuan Lin Feng adalah menjadi salah satu pembudidaya terkuat di dunia pertama, maka tidak ada yang akan menggertaknya lagi. Lin Feng telah dipermalukan berkali-kali dalam hidupnya, jadi dia tidak ingin dipermalukan lagi. Tapi dia juga tidak ingin ada yang menggertak anak-anaknya. Dia mencintai anak-anaknya, dan dia ingin dapat melindungi mereka juga. Aku akan memberitahumu nanti, ayah. Pertama, aku punya permintaan, kata Lin Kyongseng dengan ragu. Lin Feng khawatir, apakah ada masalah? Kemudian dia ingat apa yang baru saja dia katakan, dia telah membuat Fa Duo berbicara. Mengapa? Apa yang salah? Katakan padaku, kata Lin Feng serius. Lin Kyongseng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu harus meninggalkan Tiandao Yuan. Kamu dalam bahaya. Petik 2. Bahaya? Bahaya apa? Tanya Lin Feng. Dia punya ide, tapi dia masih ingin mendengarnya dari Lin Kyongseng. Dia tidak yakin dia bisa menebak dengan benar. Ayah, kamu tahu bahwa Tiandao Yuan memiliki musuh yang menakutkan. Tanya Lin Kyongseng dengan tajam. Dia juga tampak ketakutan, seolah-olah dia tahu seberapa kuat musuh itu. Lin Feng tampak terkejut, tapi dia tetap serius. Lin Feng melirik Fa Duo, yang tampak muram. Lin Feng memikirkan apa yang dikatakan leluhur Kong kepadanya, tentang bahaya di masa depan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa semua orang ingin dia menjadi pemimpin Tiandao Yuan, meskipun mereka memiliki orang-orang berbakat seperti Sa Chou. Tidak ada yang memberitahunya persis apa masalahnya, meskipun. Ceritakan lebih banyak, desak Lin Feng putranya. Lin Kyongseng melanjutkan, ayah, Tiandao Yuan telah memiliki musuh yang menakutkan sejak zaman kuno, atau lebih tepatnya sekelompok musuh, sekte kuno, Tianji Sek. Lin Kyongseng memberitahunya dengan cemas. The Tianji Sekte. Lin Feng menatap Kyongseng dengan rasa ingin tahu. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang Tianji Sekte? Fa Duo memucat dan tampak ketakutan. Lin Feng memperhatikan. Tetua Fa Duo, kamu tahu tentang mereka? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dengan sedih. Aku lakukan, kata Fa Duo. Dia tidak ingin menjawab, tetapi dia masih melakukannya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat ekspresi tajam Lin Feng. Lin Feng menyadari bahwa dia dalam bahaya. Jika putranya belum memberitahunya, Lin Feng mungkin tidak pernah tahu tentang mereka. Apa itu Tianji Sekte? Siapa mereka, Fa Duo? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang mereka, dan mengapa kamu tidak pernah memberitahu aku tentang mereka? Ketika aku menjadi pemimpin Tiandao Yuan, kamu seharusnya memberitahu aku tentang sekutu dan musuh Tiandao Yuan segera. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu menganggap aku sebagai kambing hitam? Apakah 4 pemimpin sebelumnya terbunuh oleh mereka? Tanya Lin Feng tajam. Fa Duo semakin pucat dan jantungnya berkedut. Fa Duo tidak tahu harus berkata apa, dan tidak berani berbicara. Ada banyak murid di bawahnya dan tetua tertinggi di atasnya dalam hierarki. Dia tidak berani berbicara sembarangan dan bodoh, jadi dia menggertakkan giginya dan tetap diam. Ketika Lin Feng melihat itu, dia mengangguk dengan marah.
Dia mengerti beberapa hal lagi sekarang. Jadi itu masalahnya, renung Lin Feng, tersenyum muram. Lin Qiongsheng mengerutkan kening. Memang, anggota Tian Dao Yuan tidak tahu malu, menipu ayahnya. Jika Sachou bukan sesama murid gurunya, Lin Feng mungkin tidak akan pernah tahu. Ayah, Sekte Tianji dan Tian Dao Yuan adalah musuh bebuyutan. Patriark Tianji Sekte membunuh 4 pemimpin Tian Dao Yuan sebelumnya. Pemimpin kedua Tian Dao Yuan bersumpah dan bersumpah bahwa dia akan bertarung melawannya suatu hari nanti. Dia menerobos ke lapisan Dewa Agung kelima dan memiliki pertempuran besar melawan Patriark Tianji Sekte. Itu seharusnya menjadi pertempuran sampai mati, tetapi tidak ada yang mati dan mereka tidak berhasil menyelesaikan pertempuran. Setelah itu, leluhur Kong bereinkarnasi 5 kali dan 4 pemimpin yang dia pilih semua mati mengulangi duel, mereka harus bertarung melawannya karena sumpah. Ayah, kamu yang kelima, kata Lin Qiongsheng. Fa Duo tidak berani berbicara. Dia gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lin Qiongsheng baru saja memberitahu Lin Feng semua rahasia mereka. Jadi, ayah, kamu tidak ingin membawa kehancuranmu sendiri, kan? Lin Feng tersenyum, tapi senyumnya menakutkan. Bahkan hati Lin Qiongsheng mulai berdetak kencang. Dia belum pernah melihat ayahnya terlihat begitu menyeramkan. Kecuali kamu dapat membunuh Patriark Tianji Sekte, ayah, lanjut Lin Qiongsheng, menundukkan kepalanya. Dia tidak berpikir ayahnya bisa membunuh Patriark Tianji Sekte. Kamu tidak berpikir aku bisa membunuhnya, kata Lin Feng ketika dia melihat ekspresi putranya. Putranya tidak percaya padanya. Ayah, aku adalah murid Tianji Sekte. Patriark Tianji Sekte adalah guruku dan memiliki kekuatan lapisan ketujuh Dewa Agung yang ketujuh. Kata Lin Qiongsheng, menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia seharusnya memberitahu Lin Feng tentang ini sebelumnya, tapi dia tidak tahu caranya. Sangat mendadak. Heran, terkejut, geram, tak berdaya, namun sedikit terkejut. Hati Lin Feng dipenuhi dengan segala macam emosi yang saling bertentangan. Lin Feng tercengang karena tingkat budidaya Patriark Tianji Sekte begitu mencengangkan. Dia terkejut bahwa Lin Qiongsheng adalah murid Patriark. Dia sangat marah karena putranya belum memberitahunya sebelumnya. Dia merasa tidak berdaya karena situasinya kompleks. Tetapi dia juga sangat senang bahwa putranya memiliki guru yang luar biasa. Bab 954, Keputusan Lin Feng. Subscribe Penatua. Fa Duo kaget dan panik. Lin Qiongsheng adalah murid dari Patriark Tianji Sekte. Lin Qiongsheng melihat ayahnya mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, Ayah, aku bergabung dengan Tianji Sekte sebelum kamu menjadi pemimpin Tian Dao Yuan. Bagaimana aku bisa tahu kamu menjadi pemimpin Tian Dao Yuan? Ia menghela nafas tak berdaya. Itu sebabnya Tianji Sekte mengirimnya, sehingga dia bisa berbicara dengan ayahnya. Patriark Tianji Sekte telah berjanji kepadanya bahwa jika Lin Feng meninggalkan Tian Dao Yuan dan bergabung dengan Tianji Sekte, mereka akan memberi Lin Feng posisi tetua tertinggi. Lin Qiongsheng memberitahu ayahnya semua ini sekarang sehingga Lin Feng harus membuat keputusan. Suasananya terasa berat. Lin Qiongsheng merasa sedih untuk ayahnya, dan juga khawatir tentang keselamatan ayahnya. Dia berharap Lin Feng akan meninggalkan Tian Dao Yuan. Fa Duo takut dan khawatir Lin Feng akan meninggalkan Tian Dao Yuan. Tian Dao Yuan akan runtuh setelah satu kemunduran. Tuan, tolong jangan tinggalkan kami. Aku mohon. Fa Duo menangis dan berbaring di lantai di depan Lin Feng. Lin Feng tampak muram. Fa Duo, kamu memintaku untuk meninggalkan Tian Dao Yuan lebih awal, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Tian Dao Yuan, dan sekarang kamu memohon padaku untuk tetap. Apa yang salah denganmu? Lin Feng tidak mengerti apa yang diinginkan Fa Duo. Ayah, aku mengancamnya. Aku mengatakan kepadanya bahwa ia harus menemukan cara untuk membuat kamu meninggalkan Tian Dao Yuan. Aku mengatur segalanya, dia tidak melakukannya. Sekarang dia memohon kepadamu karena pada kenyataannya, dia tidak ingin kamu pergi, aku Lin Qiongsheng. Lin Feng mengerti, Fa Duo memiliki status yang lebih rendah dalam hierarki, tapi bagaimana bisa Lin Qiongsheng mengancam tetua Fa Duo? Lin Qiongsheng tahu apa yang dipikirkan ayahnya jadi dia berbicara dengannya secara telepati. Fa Duo tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lin Qiongsheng dan ayahnya. Ketika Lin Feng mendengar putranya, dia melirik Fa Duo. Dia tidak berpikir bahwa Fa Duo romantis ketika dia masih muda. Dia juga memiliki beberapa putra, dan Lin Qiongsheng telah mengancam akan melukai putranya untuk memaksa Fa Duo untuk patuh. Fa Duo bereaksi seperti itu karena Lin Qiongsheng. Tapi Lin Feng tidak bisa menyalahkan putranya, terutama karena dia telah melakukan semua ini untuk ayahnya. Tianji Sekte sangat kuat. Lin Feng ragu-ragu pada saat itu. Tian Dao Yuan terus menggunakannya. Dia memiliki terlalu banyak masalah di Tian Dao Yuan, terutama dengan hamba tua. Mr. Time dan Ancestor Kong telah mengawasinya selama bertahun-tahun. Mereka juga membawanya dari bumi ke dunia kultivasi untuk menggunakannya. Tian Dao Yuan tidak membawa apapun yang baik padanya. Sebaliknya, itu hanya menempatkannya dalam situasi berbahaya. Jika dia menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, maka dia harus bertarung melawan guru Lin Qiongsheng.
Patriark Tianji Sekte sudah memiliki kekuatan lapisan ketujuh Dewa Agung, yang benar-benar menakutkan. Berjuang melawan seorang penggarap lapisan ketujuh Dewa Agung dengan kekuatan kelima sangat berbahaya. Mengalahkannya akan sangat sulit, membunuhnya tidak mungkin. Oleh karena itu, Lin Feng memiliki perasaan bahwa jika dia tinggal di Tian Daoyuan, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Leluhur Kong akan mencoba dan menemukan pemimpin baru, dan pemimpin baru itu juga akan menjadi umpan meriam. Tampaknya setuju untuk tetap menjadi pemimpin Tian Daoyuan turun untuk bunuh diri. Pada saat yang sama, Tianji Sekte akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ayah, mundur, saran Lin Qiongsheng dengan cemas. Dia tahu betapa keras kepala ayahnya. Semakin sulit sesuatu, semakin Lin Feng ingin melakukannya, tapi kali ini Lin Feng benar-benar dalam posisi berbahaya. Gurunya sangat kuat, dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketujuh, pembudidaya terkuat di benua keabadian untuk saat ini. King Suduan mungkin memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketujuh sekarang, tapi mungkin hanya memiliki kekuatan keenam. Tianji Sekte sekarang dapat dianggap sebagai kelompok terkuat dari benua keabadian. Oleh karena itu, jika Lin Feng tetap menjadi pemimpin Tian Daoyuan, dia akan mati di beberapa titik. Tuan, tolong, aku mohon, selamatkan Tian Daoyuan. Teriak Fa Duo. Dia masih berbaring di lantai di kaki Lin Feng. Diam, mengapa ayahku mati untuk Tian Daoyuan? Mengapa kamu tidak menggantinya dan mati untuk Tian Daoyuan? Jika kamu mencoba dan meyakinkan ayahku sekali lagi, aku akan membunuhmu. Teriak Lin Qiongsheng dengan galak. Dia benar-benar berharap Fa Duo tidak akan meyakinkan Lin Feng. Lin Qiongsheng benar-benar ingin membunuh Fa Duo sekarang. Fa Duo tampak hancur. Dia gemetar, jantungnya berdebar kencang. Dia takut akan masa depan Tian Daoyuan. Bagaimana jika Lin Feng meninggalkan Tian Daoyuan? Masa depan mereka akan hancur. Tian Daoyuan akan runtuh, dan itu akan menjadi kesalahan Lin Qiongsheng. Fa Duo membenci Lin Qiongsheng dan Tianji Sekte, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tian Daoyuan juga tidak memperlakukan Lin Feng dengan adil. Tuan, kamu harus. Kamu penggerutu tua, tutup mulutmu. Teriak Lin Qiongsheng dengan eksplosif. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia segera melemparkan pukulan. Berhenti, teriak Lin Feng, mendorong pria tua itu pergi. Tinju Lin Qiongsheng jatuh di lantai. Ayah, kamu, Lin Qiongsheng terkejut. Dia punya firasat buruk. Pergi sekarang, Lin Feng memotong putranya. Lin Qiongsheng masih ingin berbicara, tapi Lin Feng tampak sangat muram. Lin Qiongsheng hanya menelan kata-katanya, melirik Fa Duo dengan marah dan berjalan pergi. Fa Duo merasa lega. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Lin Feng, tetapi Lin Feng menatapnya dengan dingin sehingga dia juga meninggalkan ruangan. Lin Feng ditinggalkan sendirian di aula besar di atas tahtanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dipikirkan. Puan Zuti, bagaimana menurutmu? Haruskah aku tinggal di Tian Daoyuan atau haruskah aku pergi? Lin Feng bertanya kepada Zuti. Tapi kali ini Zuti tidak menjawab, dia hanya menghela nafas. Lin Feng berada dalam dilema. Dia harus membuat keputusan. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa membantu. Lin Feng merasa putus asa. Kinya menjadi sedingin es dan orang-orang di luar merasakannya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dao Chengzi, Dao Fuzi, leluhur Kong, dewa tertinggi Zidian, Dao Ling, dan yang lainnya tampak cemas ketika mereka melihat Fa Duo keluar. Semua orang bertanya kepadanya apa yang terjadi. Fa Duo memberitahu mereka segalanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan hanya bisa menelan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Tian Daoyuan berada dalam posisi yang sulit, dan bahwa keputusan Lin Feng akan menentukan masa depan mereka. Sa Chou keluar dari kerumunan dan berjalan ke Dao Chengzi, tangannya tergenggam di belakang. Dia tersenyum pada Dao Chengzi dan berkata, bertahan dalam kejahatan membawa kehancuran diri sendiri. Ketika kamu merencanakan terlalu banyak, kamu akhirnya melukai diri sendiri. Jika Tian Daoyuan runtuh karena kamu, maka aku akan membunuh kalian semua, bahkan jika aku harus mati, kata Sa Chou dengan dingin. Mereka semua menggigil, terutama dewa tertinggi Tian Yuan. Dia ingat Sa Chou kembali ketika dia mengenakan topeng iblis. Dia tahu betapa kejam dan berdarahnya Sa Chou bisa ketika membunuh. Tidak ada yang berani mengatakan apapun dan suasananya menjadi berat. Aku akan masuk, kata Sa Chou, berjalan menuju aula besar. Mereka semua menaruh harapan besar pada Sa Chou kali ini. Tidak ada orang lain yang berani memasuki aula besar, bahkan Tetua Agung Dao Chengzi pun tidak. Sa Chou tiba di gerbang, membukanya, dan masuk. Lin Feng tidak perlu mengangkat kepalanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Sa Chou. Kamu adalah sesama murid bagi guru putra aku. Tanya Lin Feng. Sa Chou mengangguk dan duduk, cukup santai. Lin Feng duduk di sebelah Sa Chou, yang berarti mereka perlu bicara lama. Memang, aku seperti seorang paman baginya. Aku adalah sesama murid Patriark Tianji Sekte, tetapi aku hanya melihat Patriark beberapa kali. Guru aku memiliki 15 teman murid. Aku yang termuda, yang ke-15, kata Sa Chou.
Bab 955, Tokoh Firmannya. Subscribe Penatua. Tianji Sekte ada di Tiandong City. Tanya Lin Feng. Iya, Tianji Sekte berada di Tiandong City. Tapi kami belum secara resmi mengumumkan pengembalian kami, jawab Sachou. Lin Feng bertanya pada Sachou dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak? Yang lain semuanya mengumumkan serangan balik mereka, termasuk Tai King Sek. Petik 2. Karena kita masih menunggu Sekte Manusia Kuno dan Klan Yan Kuno untuk mengumumkan kembalinya mereka. Sekte Taking dan sekte-sekte semacam itu, hehehe, Sekte Tianji tidak mementingkan mereka sama sekali, kata Sachou nyengir penuh percaya diri. Lin Feng terkejut. Sekte Taking seharusnya menjadi salah satu sekte kuno terkuat, tetapi Tianji Sekte sama sekali tidak mementingkan mereka. Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Jika Tianji Sekte benar-benar kuat, mereka memiliki kekuatan untuk menguasai benua. Lin Feng tidak benar-benar memahami situasinya, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Sachou, Lin Feng tidak berpikir ada sesuatu yang misterius. Sekte Tianji mungkin lebih kuat dari Sekte Taking, Tian Daoyuan, dan semua sekte dan klan kuno lainnya. Sekte Lei, Aula Yuan, klan Suan kuno, dan klan binatang kuno semuanya dari kategori yang sama. Gugu Klan dan Ancient Soul Klan juga dari kategori yang sama. Tian Daoyuan lebih kuat dari mereka, tetapi lebih lemah dari Tai King Sek. Klan Iblis kuno digunakan untuk menjadi yang paling lemah, dan Lin Feng telah menghilangkan mereka. Tentu saja, Sekte Naga Kuno yang Longlan Air baru-baru ini menghidupkan kembali adalah salah satu sekte kuno terlemah, tetapi di masa depan, mereka akan bangkit dengan cepat, terutama karena Lin Feng bekerja sama dengan mereka. Setelah apa yang dikatakan Sachou, Lin Feng bisa menebak bahwa Sekte Manusia Kuno, Klan Yan Kuno, dan Sekte Tianji adalah dari kategori yang sama, dan lebih kuat daripada Sekte Taking. Lin Feng sekarang memahami kelompok-kelompok berpengaruh yang berbeda di benua itu sedikit lebih baik. Dia setidaknya bisa memilah mereka dari yang terlemah ke yang terkuat. Dan seperti biasa, kekuatan adalah hal terpenting. Oleh karena itu, Lin Feng harus beradaptasi dan mempertimbangkan pilihannya yang berbeda berdasarkan kekuatan, kepentingan pribadi, dan kekuatan. Sachou, kamu adalah keturunan langsung dari leluhur Tian Daoyuan, dan sekarang kamu adalah anggota dari Tianji Sek. Aku tidak mengerti, Lin Feng mengakui. Apa tujuan Sachou? Dia adalah keturunan langsung dari leluhur Tian Daoyuan, bagaimana dia bisa menjadi anggota Tianji Sekte? Sachou tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Lin Feng akan mengajukan pertanyaan itu. Dao Chengzi, leluhur Kong, dan yang lainnya mungkin bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Menurut mereka, itu menjadi pengkhianat, apakah dia sudah lupa dengan leluhurnya? Mudah, aku suka Tianji Sekte dan aku tidak suka Tian Daoyuan. Lin Feng, yang kamu tahu adalah bahwa Tian Daoyuan dan Sekte Tianji adalah musuh. Tetapi kamu tidak tahu bahwa leluhur aku dan leluhur Tianji Sekte adalah saudara biologis. Kamu tidak tahu Tian Dao dan Tianji, yang saling melengkapi dan melengkapi sejak zaman kuno. Karena pemimpin kedua Tian Daoyuan, ketegangan muncul antara Tian Daoyuan dan Tianji Sekte. Dia egois. Karena dia, kedua kelompok memutuskan hubungan dan sejak saat itu, keberadaan Tian Daoyuan telah menyedihkan, dan para pemimpinnya terus sekarat. Penyebab bencana adalah pemimpin kedua Tian Daoyuan. Ketika aku bergabung dengan Tianji Sek, Tian Daoyuan berada dalam posisi yang menyedihkan. Sekte telah jatuh karena konflik internal antara dua cabang. Konflik semakin buruk dan lebih buruk, dan sekte itu hancur. Aku tidak bisa berbuat banyak, jadi aku melarikan diri dan bergabung dengan Tianji Sek karena mereka juga keluarga aku. Kami memiliki darah yang sama. Aku mungkin satu-satunya anggota Tian Daoyuan yang masih memiliki darah leluhur aku, jadi orang-orang tidak benar-benar peduli dengan apa yang aku lakukan di Tian Daoyuan, desah Sachou tanpa daya. Para anggota Tian Daoyuan hanya tahu dia memiliki darah yang sama dengan leluhur sekte, tetapi mereka tidak memikirkan fakta bahwa leluhur Tian Daoyuan dan leluhur Tianji Sekte juga memiliki darah yang sama. Leluhur Tianji Sekte dapat dianggap sebagai paman yang hebat bagi anggota Tian Daoyuan. Satu sekte menyedihkan, satu berkembang, secara alami, Sachou memilih yang makmur. Ketika Lin Feng mendengar cerita-cerita itu, dia terpana. Tian Daoyuan dan Tianji Sekte memiliki sejarah panjang yang sama. Dua leluhur mereka adalah saudara kandung. Dia mengerti keputusan Sachou sekarang. Mengapa Sachou memilih sekte yang jatuh dan tidak stabil? Situasi Tianji Sekte sangat hebat, jadi mengapa tidak bergabung dengan mereka, terutama karena mereka memiliki leluhur yang sama. Keputusan Sachou benar, dan pemimpin kedua Tian Daoyuan yang harus disalahkan. Itu adalah jenius muda yang leluhur Tian Daoyuan telah pilih, tetapi pada saat yang sama, putranya telah meninggal, jadi dia tidak punya pilihan. Situasinya mirip hari ini. Lin Feng membenci pemimpin kedua atas apa yang telah dia lakukan, tapi dia sudah mati. Itu masa lalu, dan sekarang Lin Feng adalah pemimpin baru. Dia tidak ingin menjadi seperti pemimpin kedua, tetapi pada saat yang sama dia juga tahu bahwa pemimpin pertama adalah satu-satunya putra leluhur dan sejak pemimpin kedua, pemimpin itu juga disebut Tuan Tian Daoyuan.
Sa Chou menyaksikan Lin Feng. Dia telah memberitahu Lin Feng semua yang perlu dia katakan kepadanya, jadi sekarang Lin Feng hanya harus membuat keputusan. Sa Chou sangat bersemangat, meskipun dia tidak lagi berhubungan dengan Tian Daoyuan, karena leluhurnya telah menciptakannya, dia tidak ingin itu runtuh. Dia berharap Tian Daoyuan yang terbaik. Mengenai sumpah dari zaman kuno, Sa Chou bermaksud untuk mencoba dan meyakinkan sesama muridnya, Patriark, untuk membiarkannya pergi, dan membangun kembali hubungan baik dengan Tian Daoyuan. Tentu saja, kemungkinan itu akan berhasil tidak tinggi. Rekan murid itu bahkan tidak mengenalnya. Sa Chou merasa canggung ketika memikirkan hal itu. Lin Feng menatap Sa Chou, lalu keluar dari jendela ke arah Tian Daoyuan. Dia bisa melihat leluhur Kong, dewa tertinggi Zidian, dan Fa Duo masih berlutut, semua wajah akrab di luar. Pada akhirnya, Lin Feng membuat keputusan. Tidak masalah apakah Tian Daoyuan tidak baik padanya, apakah mereka semua bersekongkol melawannya dan menggunakannya, atau apakah leluhur Kong telah menghidupkannya kembali untuk komplotannya. Pada akhirnya, Lin Feng merasa bersyukur kepada dewa tertinggi Zidian. Lin Feng tidak bisa benar-benar meninggalkan Tian Daoyuan. Dan dia juga akan mendapatkan warisan yang luar biasa. Dia tahu dia membutuhkan warisan itu. Jika dia tidak mengambil risiko, bagaimana dia bisa maju? Panggil mereka, kata Lin Feng dengan tenang. Dia menghela nafas dan kembali duduk di atas tahta. Sa Chou tersenyum. Dia tahu bahwa Lin Feng telah membuat keputusan yang tepat. Setelah semua yang dikatakan Sa Chou, itu tidak mengejutkan. Sa Chou bertindak sebagai utusan Lin Feng kali ini. Dia berjalan ke jendela dan memanggil semua orang masuk. Lin Qiongsheng juga bergegas. Semua orang memasuki aula besar dan menatap Lin Feng dengan hormat. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua gugup. Mereka tidak sabar menunggu keputusan Lin Feng. Lin Feng menatap mereka, para tetua, Dama Palas, dan para murid Tian Daoyuan. Mereka semua tampak muram dan serius. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, Lin Feng memulai, memandang semua orang dengan dingin. Semua orang terkejut. Mereka semua saling melirik. Pada akhirnya, Dao Chengzi berjalan ke depan. Hamba tua sudah mati, jadi sekarang Dao Chengzi adalah pembudidaya terkuat dari Tian Daoyuan. Dia juga mewakili semua tetua tertinggi. Tolong tanyakan pertanyaan kamu, Tuan, kata Dao Chengzi dengan gugup. Dia takut Lin Feng akan mengatakan dia ingin meninggalkan Tian Daoyuan. Dia tampak ketakutan, dan tidak seperti seorang kultivator lapisan Dewa Agung keempat. Lin Feng meliriknya dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memiliki peringkat tertinggi di Tian Daoyuan? Kamu, tentu saja, Tuan Pemimpin. Jawab Dao Chengzi tanpa ragu-ragu. Tian Daoyuan telah jatuh, apakah kamu sekarang menyadarinya? Petik 2. Tentu saja, hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Petik 2. Siapa yang memiliki posisi tertinggi? Tanya Lin Feng lagi. Kamu, Tuan, jawab Dao Chengzi lagi dengan hormat. Dia senang ketika dia mendengar pertanyaan Lin Feng karena itu berarti bahwa dia telah memutuskan untuk tinggal. Karena aku memiliki peringkat tertinggi dan aku adalah tuanmu, apakah ada yang berani mengkhianatiku lagi? Tanya Lin Feng dengan muram. Itu pertanyaan terakhirnya. Dao Chengzi tampak bahagia. Lin Feng tidak akan meninggalkan mereka. Tak seorang pun. Jika ada yang berani mengkhianatimu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Kata Dao Chengzi. Dia baru saja bersumpah. Semua orang memucat ketika mereka mendengarnya. Namun, ketika leluhur Kong dan yang lainnya mendengar Lin Feng, mereka lega. Pemimpin mereka tidak akan meninggalkan mereka. Semua orang senang, hanya Lin Qiongsheng yang khawatir, tetapi ayahnya telah membuat keputusan dan tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Lin Feng tersenyum dan mengangguk pada semua orang. Aku pikir Tian Daoyuan akan bangkit kembali, itu akan indah dan mulia seperti dulu. Aku tidak berpikir akan ada lebih banyak konflik batin. Aku percaya kamu, aku harap kamu semua juga percaya padaku. Aku harap kita bisa bekerja sama untuk membuat Tian Daoyuan bangkit kembali. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Lin Feng, tersenyum sabar. Dia berbicara tidak terlalu keras atau terlalu cepat, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan baik. Para murid Tian Daoyuan tiba-tiba merasa bersemangat, hati mereka dipenuhi semangat. Pemimpin yang luar biasa. Hidup pemimpin kita, aku akan mengikutimu sampai akhir hayatku. Petik 2. Pemimpin kita adalah Tuhan kita. Dia akan menjadikan kita kelompok paling kuat di dunia. Petik 2. Tidak ada yang akan berani menentang Tuan kita. Tuan, aku akan selalu bersamamu, sampai aku mati. Teriak semua murid Tian Daoyuan tiba-tiba dengan kegembiraan dan antusiasme. Suasana menjadi hidup dan menyenangkan. Dao Chengzi senang. Leluhur Kong, yang telah bereinkarnasi 5 kali, juga sangat bahagia. Dia ingat masa lalu yang indah ketika mereka semua masih muda. Pada saat itu, mereka juga bersorak dan tampak muda lagi. Sungguh momen yang menyenangkan. Dao Chengzi dan Ancestor Kong saling melirik. Tian Daoyuan ditakdirkan untuk menjadi mulia lagi. Lin Feng akan menjadi leluhur kedua mereka. Lin Feng selalu berarti apa yang dia katakan.
Bab 956, kamu tidak memiliki iman kepada ayahmu. Subscribe Penatua. Dao Chengzi, biarkan semua orang pergi. Lin Feng melambaikan tangan mereka. Dao Chengzi mengangguk, berbalik dan melambai pada kerumunan. Semua orang tahu mereka harus pergi. Mereka masih terlihat bahagia. Tidak ada yang merasa ingin pergi, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka semua memandang Lin Feng dengan kagum, dan hormat. Lin Qiongsheng menyaksikan mereka pergi, dia tidak mengerti mengapa para murid memandang ayahnya seperti itu, dia ragu. Malam itu, Lin Qiongsheng berdiri di kamar Lin Feng. Dia menatap ayahnya dengan khawatir. Ayahnya tampak tenang dan tenang. "Ayah, kamu benar-benar ingin mengelola Tian Dao Yuan?" tanya Lin Qiongsheng, memaksakan senyum. Dia tidak mengerti keputusan ayahnya. Dia tidak tahu mengapa dia setuju untuk menjadi pemimpin Tian Dao Yuan. Bahkan jika dia menerima warisan leluhur Tian Dao Yuan, lalu apa? Patriark Tianji Sekte sedang menunggunya. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-7, Lin Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Lin Qiongsheng tahu betapa menakutkan gurunya, dan dia tidak ingin ayahnya mati. Tetapi dia juga tahu bahwa ayahnya tidak tahan dihina. Dia lebih menakutkan ketika orang-orang mempermalukannya daripada ketika orang ingin membunuhnya. Lin Feng kembali menatap putranya. Dia bisa melihat putranya khawatir dan dia tersentuh, tetapi pada saat yang sama dia juga tahu apa yang dipikirkan putranya, jadi dia juga agak marah. "Qiongsheng, orang seperti apa ayahmu?" Lin Feng bertanya pada putranya. Lin Qiongsheng agak terkejut. Dia menatap Lin Feng dengan penasaran. Kenapa ayahnya menanyakan itu padanya? Tapi dia masih memikirkan pertanyaan itu. Dia mencoba dan mengingat semua yang ibunya katakan kepadanya tentang ayahnya, dan semua yang dia lihat secara pribadi. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu sangat teguh dan baik hati. Kamu sangat agresif, tetapi kamu juga bijaksana dan perhatian. Kamu adalah ayah dan suami yang bertanggung jawab." Petik 2. Terlepas dari itu, Lin Feng tersenyum. Ekspresi Lin Qiongsheng berubah lagi. Dia berpikir sedikit lebih lama, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang dimaksud Lin Feng. Lin Feng menghela nafas. Dia agak kecewa, memiliki kesan bahwa putranya tidak percaya kepadanya. Alasannya mungkin karena Lin Feng tidak pernah menjadi yang lain untuk Lin Qiongsheng daripada ayah yang absen. Lin Zetian berbeda dari Lin Qiongsheng, Lin Zetian tumbuh di klan salju. Semua orang di klan salju membenci Lin Feng, tetapi Zetian tahu tentang ayahnya ketika dia masih kecil, dan dia juga tahu anggota klan salju membenci ayahnya. Karena itu, Zetian selalu mengagumi ayahnya dan menganggapnya pahlawan. Dia menganggap ayahnya seseorang yang harus ditakuti semua orang. Mimpi Zetian adalah selalu melampaui ayahnya. Tapi Lin Qiongsheng berbeda, karena ia dibesarkan di dinasti Roh Kudus bersama Tang Yuyu. Dia tidak tahu banyak tentang ayahnya. Kebanyakan hal yang dia dengar tentang ayahnya adalah hal-hal yang dikatakan oleh para anggota dinasti Roh Kudus kepadanya, tetapi dia tidak pernah benar-benar melihat ayahnya beraksi. Lin Qiongsheng dan Lin Zetian memiliki pandangan yang berbeda, tetapi Lin Feng tahu bahwa hanya dia yang bisa disalahkan. "Qiongsheng, kamu tidak mengenal aku dengan baik, hehe. Dalam benak kamu, guru kamu sangat kuat dan ayah kamu hanya teguh dan keras kepala. Kamu baru tahu bahwa guru kamu adalah Patriark Tianji Sekte, pilar di sekte itu, dan seorang pria yang kuat, yang telah membunuh 4 pemimpin Tian Dao Yuan. Kamu tidak tahu seberapa kuat ayah kamu. Kamu juga tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh ayah kamu, meskipun tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi. Kamu telah berada di benua keabadian untuk sementara waktu sekarang. Apakah kamu tahu bahwa aku membunuh Yan Zhen, dewa tertinggi tingkat tinggi, ketika aku hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat rendah?" Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa aku membunuh pemimpin kota Jinlun? Apakah kamu tahu bahwa ketika aku memiliki kekuatan lapisan setengah agung dewa tertinggi, aku membunuh Fa Kunlun, pemimpin kekaisaran Falan? Apakah kamu tahu bahwa aku memusnahkan klan iblis kuno dan menghancurkan permata jiwa Siemu? Apakah kamu tahu bahwa aku membunuh hamba tua Tian Dao Yuan dengan bantuan beberapa tetua tertinggi? Lin Feng selesai dengan serius. Dia ingin putranya berpikir. Lin Qiongsheng tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Memang, dia tidak tahu banyak tentang ayahnya. Dia baru saja mendengar cerita, tetapi jarang memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Di Tianji Sekte, Patriark memengaruhinya. Dia terus berpikir tentang seberapa kuat dan agresif gurunya, tetapi dia tidak pernah memikirkan ayahnya seperti itu. Apakah dia lupa bahwa ayahnya telah menjadi pembudidaya terkuat di benua 9 awan pada masa itu? Lin Qiongsheng hanya memikirkan betapa menakutkan gurunya, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa banyak orang benar-benar takut pada ayahnya dan bahwa ketika ayahnya ingin membunuh seseorang, dia selalu menemukan mereka, bahkan jika mereka berada di sudut-sudut paling terpencil di dunia. Yang dia pikirkan hanyalah hubungan antara Tianji Sekte dan Tian Dao Yuan. Dia tidak ingin ayahnya terluka atau terbunuh, jadi dia mengancam Fa Duo agar ayahnya mengundurkan diri. Dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa karena ayahnya telah menjadi pemimpin Tian Dao Yuan, dia juga memiliki tanggung jawab.
Ayahnya adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak mengecewakan orang-orang setelah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Mencoba membuat ayahnya menyerah hanya membuatnya semakin ingin menjadi pemimpin Tian Dao Yuan. Lin Feng ingin menunjukkan kepada putranya seberapa kuat dia. Dia tidak ingin putranya memuja gurunya, dia ingin putranya memujanya. Dia ingin Qiong Sheng berpikir ayahnya adalah seorang pahlawan. Lin Feng tidak cemburu atau apapun, tetapi tidak ada ayah yang berharap anak mereka akan lebih mengagumi orang lain daripada mereka. Tidak peduli seberapa kuat guru Lin Qiong Sheng, dia hanya gurunya. Lin Feng adalah ayahnya, dan dia akan menjadi ayahnya selamanya. Lin Qiong Sheng tetap diam. Dia menyadari bahwa dia salah dan merasa bersalah. Dia menatap Lin Feng, bibirnya bergerak, tetapi dia ragu untuk berbicara. Lin Feng menghentikannya. Tidak perlu meminta maaf kepada ayahmu. Kamu adalah anak yang baik dan baik. Kamu adalah putra yang bertanggung jawab juga. Aku tidak menyalahkan kamu. Aku salah karena aku tidak memenuhi tanggung jawab aku sebagai seorang ayah. Namun, aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa pahlawan kamu tidak harus menjadi guru kamu, tetapi ayah kamu. Tunggu dan kamu akan lihat. Cepat atau lambat, aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa aku jauh lebih agresif dan jauh lebih kuat daripada gurumu, janji Lin Feng, sambil menarik napas dalam-dalam. Lin Qiong Sheng mengangguk. Dia ingin melihat ayahnya seperti itu suatu hari nanti. Dia belum pernah melihat ayahnya melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia tidak memiliki banyak keyakinan. Namun, Lin Zetian tidak pernah berhenti percaya pada ayahnya. Lin Qiong Sheng memaksakan senyum, tetapi dia bisa melihat ayahnya kecewa. Ayahnya tahu dia tidak percaya padanya. Dia memiliki kasih sayang pada Lin Feng sebagai ayahnya, tetapi dia tidak memiliki iman. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya dari ayahnya. Secara alami, Lin Qiong Sheng merasa bersalah. Ayahnya adalah ayahnya, gurunya adalah gurunya. Memberitahu ayahnya betapa menakjubkan gurunya itu tidak bijaksana. Lin Feng tidak berniat meninggalkan masalah itu di situ. Lin Qiong Sheng menarik napas dalam-dalam dan menatap langit yang gelap. Sudah malam. Di masa depan, ia akan berada dalam posisi yang sulit untuk memilih antara gurunya dan ayahnya. Dia harus memilih sisi, dan dia seharusnya memilih untuk berada di sisi Lin Feng tanpa ragu-ragu karena mereka adalah ayah dan anak. Tapi tujuan Lin Qiong Sheng sama dengan tujuan Lin Feng, dia juga ingin menjadi pembudidaya terkuat di dunia, sehingga klannya dapat mengandalkannya. Jadi baginya, kekuatan adalah hal yang paling penting, berapapun biayanya, bahkan jika dia harus meninggalkan sanak saudaranya untuk sementara waktu. Suatu hari, dia akan bisa melindungi mereka. Ayah dan putranya sangat mirip. Pokoknya, pergi dan istirahatlah. Jika kamu ingin tinggal bersamaku, tetap bersamaku. Jika kamu ingin kembali ke Tianji Sekte, kembali besok. Aku akan selalu menghormati keputusan kamu, kata Lin Feng ramah. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Qiong Sheng, Lin Feng mendukungnya. Itu adalah tugasnya sebagai seorang ayah. Selama putranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu yang paling penting. Dia tidak memarahi putranya, dia harus belajar sendiri, dari ayahnya, dari gurunya, dari dunia di sekitarnya. Lin Qiong Sheng menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan tekanan besar, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia pergi begitu saja. Namun, dia membuat keputusan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya ketika dia bisa. Bab 957, Warisan Leluhur. Subscribe Penatua. Itu masih malam ketika seseorang mengetuk pintu Lin Feng. Lin Feng belum tidur, ia telah berpikir sepanjang malam. Dia menyesali beberapa hal yang dia katakan kepada putranya. Dia merasa agak terlalu keras, dan dia berharap Lin Qiong Sheng tidak merasa sedih. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa dia marah pada putranya? Lin Feng menghela nafas, lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Itu adalah Sachou. Lin Feng tidak terlalu terkejut melihatnya. Duduk, kata Lin Feng acuh tak acuh, berbalik tapi Sachou meraih lengannya. Ekspresi Lin Feng membeku. Kami tidak punya waktu. Ikut denganku, kata Sachou dengan sungguh-sungguh. Dia berbalik dan terbang. Lin Feng mengerti kemana Sachou membawanya. Lin Feng mengikuti Sachou dengan cermat. Sachou tampak muram, seolah-olah sesuatu yang serius telah terjadi. Lin Feng tidak punya waktu untuk bertanya padanya. Setengah jam kemudian, Lin Feng dan Sachou mendarat di lapangan. Sachou menunjuk ke sebuah ladang kosong di mana tidak ada bangunan dan tidak ada seorang pun. Di sisi lain adalah bangunan kecil. Lin Feng bisa melihat Dao Chengzi, Dao Fuzi, Leluhur Kong, Dewa Tertinggi Zidian, dan Dama Palas lainnya di sana. Selain mereka, ada juga beberapa tetua penting dan murid yang luar biasa. Ketika para murid melihat Lin Feng, mereka menatapnya dengan kagum dan hormat. Sachou berjalan ke Dao Chengzi. Lin Feng ada di depan. Dia melihat sebuah bangunan aneh. Ada pilar raksasa, tinggi ratusan meter, cian berwarna. Kata-kata yang tidak dapat dipahami ditulis di sebelahnya. Naskahnya tidak ada di buku terjemahan yang diberikan Dewa Tertinggi Zidian kepada Lin Feng. Lin Feng memperhatikan Lin Qiong Sheng di sudut. Putranya tidak berani berdiri di depan. Lin Feng merasa lebih bersalah.
Dia seharusnya tidak berbicara dengan putranya seperti itu. Tapi dia sudah melakukannya, jadi tidak ada gunanya untuk menyesal. Tuan, silakan masuk, kata Dao Chengxi dengan hormat. Dia membungkuk tangan dan menunjuk ke pilar raksasa. Disinilah aku mendapatkan warisan leluhur. Tanya Lin Feng. Dia sudah menebak, tetapi dia ingin memastikan. Ini ujiannya, Tuan, kamu harus lulus ujian untuk dapat menerima warisan leluhur. Saat itu, 3 dari 4 pemimpin sebelumnya gagal, Dao Chengxi memberitahunya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Lin Feng lagi. Tian Dao Yuan disatukan. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia merasakan tekanan. Dia harus lulus ujian untuk menerima warisan leluhur. Mungkin tidak akan mudah, dan 3 orang telah gagal sebelum dia. Bagaimana dengan orang yang lulus tes? Tanya Lin Feng. Tidak, dia menyerah, kata Dao Chengxi, menggelengkan kepalanya. Lin Feng pikir itu bahkan lebih buruk daripada yang dia pikirkan, 3 gagal dan 1 menyerah. Bagaimana jika aku gagal menerima warisan? Tanya Lin Feng lugas. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng bertanya itu, Dao Chengxi, leluhur Kong dan yang lainnya semua tampak ragu-ragu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apakah ada masalah? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dengan muram. Dao Chengxi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan, jika kamu gagal, kamu pasti harus bertarung melawan Patriarch of Tianjisek. Kamu tidak akan punya pilihan. Petik 2. Oh. Jadi bukan saja aku menerima warisan leluhur jika aku berhasil, tetapi juga akan menentukan apakah aku harus bertarung dengan Patriarch Tianjisek sampai mati atau tidak di masa depan. Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Dao Chengxi mengangguk. Saat itu, 3 orang telah gagal, sehingga mereka harus bertarung melawan Patriarch Tianjisek setelah menerobos ke lapisan kelima Dewa Agung. Akhirnya mereka mati. Orang yang menyerah juga harus bertarung, dan dia telah mati. Sekarang, masa depan Lin Feng ada di tangannya sendiri. Dia tidak bisa gagal. Lin Feng menyadari betapa pentingnya tes ini. Itu bukan lelucon. Seberapa kuat leluhur? Tanya Lin Feng, sebelum masuk ke pilar atas dari lapisan Kaisar Ilahi ke-8. Sebelum meninggal, dia baru saja menembus lapisan Dewa Setengah tertinggi, jawab Dao Chengxi dengan jujur. Itu sangat rendah. Tapi dia masih leluhur. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia heran, tapi kemudian dia dengan cepat mengerti sesuatu. Dao Chengxi dan yang lainnya adalah pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat, jadi jutaan tahun yang lalu, mereka memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang saleh. Yang paling penting adalah seberapa kuat orang saat itu, leluhur mungkin hanya 800 tahun lebih tua dari yang lain. Namun, dengan kekuatan semacam itu, dia telah mendirikan Tian Dao Yuan. Sebelum meninggal, dia bahkan belum menembus lapisan dewa tertinggi pertama. Tapi kekuatan semacam itu hanya... Lin Feng berhenti berpikir dan berjalan ke gedung pilar dan menghilang dari bidang pandang semua orang. Dao Chengxi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan gugup, namun sedikit bersemangat. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil, pikir Sachou. Dao Chengxi dan Dao Fuzi memandang pilar dengan gugup. Tidak ada yang berbicara, mereka bisa mendengar dedaunan berdesir tertiup angin. Jantung leluhur Kong berdebar kencang. Lin Feng adalah pemimpin kelima mereka, dan dia adalah orang yang telah memilihnya. Dia berharap Lin Feng akan beruntung dan cukup terampil untuk lulus ujian. Lin Feng memasuki pilar, di luar gelap dan dia bisa mendengar air menetes di sekitarnya. Itu juga terdengar seperti ada sungai di bawahnya. Lin Feng mengaktifkan aura salehnya untuk melihat di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, ada sebuah sungai di bawah tanah dan air terus menetes dari langit-langit. Lin Feng melihat koridor selebar 10 meter. Dindingnya basah. Air sungai itu merah seperti api, tetapi sama sekali tidak hangat. Dingin sekali. Lin Feng berjalan ke koridor. Dia pikir itu datar di dalam tetapi sebenarnya ada tangga di mana-mana. Lin Feng turun. Lin Feng cepat tiba di kedalaman istana bawah tanah. Dia menebak bahwa dia berada di bawah tanah sekitar 1000 meter. Sungai sudah menghilang, tetapi tetesan air merah masih bersinar dan mengalir ke dinding. Ada bekas lumut hati di dinding yang tebalnya sekitar 40 cm. Di dalamnya ada magma. Lin Feng tidak menyadari ada yang salah, jadi dia terus berjalan. 10 menit kemudian, Lin Feng berhenti lagi, beberapa keluar sebelum dia. Ada peti mati di depan mereka semua. Di depan peti mati ada batu nisan raksasa. Tingginya 100 meter, huruf-huruf besar tertulis di atasnya. Lin Feng membaca yang pertama. Yuan Leader, Coffin Tan Ziming di sini. Tan Ziming, pemimpin Yuan kedua atau pemimpin Tian Dao Yuan. Dahulu, Tian Dao Yuan sekuat Tianjisek dan mereka berteman. Tapi kemudian Tan Ziming bersumpah untuk bertarung melawan Patriarch Tianjisek sampai mati, dan semua pemimpin berturut-turut harus melakukan hal yang sama. Hubungan antara Tianjisek dan Tian Dao Yuan memburuk. Karena dia, ketika seorang pemimpin Tian Dao Yuan menerobos ke lapisan Dewa Agung kelima, mereka harus bertarung melawan Patriarch Tianjisek. Pemenang hidup, yang kalah meninggal. Lin Feng terus membaca teks di atas nisan. Dia marah.
Karena Tan Ziming, Tian Daoyuan hampir sepenuhnya pingsan. Sekarang, mereka lemah. Karena dia, serangkaian pemimpin telah mati tanpa alasan. Beri hormat, anak muda. Itu adalah kalimat terakhir dari batu nisan. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum dingin. Memberi hormat kepada kamu, aku sudah baik jika aku tidak menghancurkan peti matamu. Lin Feng meludah, tersenyum dingin. Kemudian dia berhenti membaca batu nisan dan berjalan pergi. Namun, ketika dia berjalan pergi, kata-kata di nisan menjadi merah darah dan berkedip untuk mikrodetik. Bab 958, Jiwa. Subscribe Penatua. Lin O, tuan pertama setelah pemimpin Yuan kedua. Tidak banyak yang terjadi selama masa pemerintahannya, tetapi dia meninggal dengan menyakitkan, dibunuh oleh Patriark Tianji Sekte ketika dia baru berusia 100.000 tahun. Lin Feng mulai membaca nisan kedua. Dia merasakan belas kasihan untuk Lin O. Jika Lin Feng tidak salah, Lin O adalah orang pertama yang ditemukan leluhur Kong setelah bereinkarnasi sekali. Dan pemimpin pertama yang menderita kematian karena kekerasan karena sumpah bodoh Tan Ziming. Lin Feng menghela nafas dengan sedih, tapi dia dengan cepat melupakannya. Itu adalah masa lalu. Chen Cheng, tuan kedua. Dia juga tidak melakukan terlalu banyak. Servan lama menggunakannya sebagai boneka karena ia lemah dan takut pada segala sesuatu. Ketika ia menerobos ke lapisan Dewa Agung kelima, Patriark Tianji Sekte menghancurkannya. Sang Guan Si Yue, tuan ketiga. Di bawah pemerintahannya, Dao Chengzi dan cabang Dao tumbuh lebih kuat. Cabang Tian kehilangan kekuatan. Ketika dia menerobos ke lapisan Dewa Agung kelima, dia bertarung melawan Patriark Tianji Sekte, tetapi selamat. Sang Guan Si Yue kembali terluka parah, harapan hidupnya menurun hingga 100.000 tahun. Lin Feng membaca semua batu nisan. Semua master memiliki kehidupan yang mengerikan, dan mereka semua mati karena Patriark Tianji Sekte, Guru Lin Qiongsheng. Lin Feng ingin tahu tentang Patriark Tianji Sekte sekarang orang macam apa yang bisa begitu kejam. Selain itu, mengapa dia begitu peduli tentang perjanjian lama yang dia miliki dengan pemimpin Yuan kedua? Lin Feng memandang batu nisan terakhir, dan heran karena tidak memiliki nama. Itu kosong. Itu tidak memperkenalkan orang keempat. Ada 4 master sebelum aku. Aku tidak bisa salah, jadi mengapa batu nisannya kosong, pikir Lin Feng penasaran. Lin Feng, bukankah batu nisan yang ditulis oleh penerus mereka setiap kali? Zuti angkat bicara. Lin Feng terkejut ketika dia mendengar itu. Dia melihat batu nisan dan akhirnya mengangguk. Memang itu penjelasan. Lin O telah menulis konten batu nisan Tan Ziming. Chen Cheng telah menulis konten batu nisan Lin O. Kemudian, Sang Guan Si Yue telah menulis konten batu nisan Chen Cheng. Guru keempat telah menulis konten batu nisan Sang Guan Si Yue, tetapi apa nama dari guru keempat? Lin Feng tidak tahu. Namun, Lin Feng tahu bahwa jika dia tidak salah, dia harus menulis konten nisan keempat, karena dia adalah guru kelima. Dia hanya tidak tahu apa-apa tentang guru keempat. Berpikir tentang itu, Lin Feng berjalan kembali ke batu nisan keempat dan melihat peti mati raksasa. Dia mencari sesuatu yang tertulis di peti mati. Biasanya ada sesuatu yang tertulis di bagian depan peti mati. Lin Feng mencari waktu yang lama dan akhirnya menemukan pengantar dari guru keempat. Si Siming, master keempat. Harapan hidup, 100.000 tahun. Dia tidak menembus lapisan Dewa Agung kelima sebelum mati, tetapi dia juga dibunuh oleh Patriark Tianji Sekte. Patriark sebenarnya menghancurkannya sampai bubur. Di bawah pemerintahan Si Siming, Tian Daoyuan sudah mulai pulih, tetapi karena Patriark menghancurkannya, semua yang telah dicapai rusak. Pria malang, pikir Lin Feng. Master keempat telah hancur juga. Semua tuan itu telah mati karena persetujuan pemimpin kedua. Si Siming tidak ingin ikut serta dalam tantangan bodoh itu, tetapi akhirnya dia terbunuh. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke batu nisan. Zuti mengatakan kepadanya apa yang harus ia tulis, isinya mirip dengan batu nisan lainnya. Lin Feng melirik ke samping. Ada ruang untuk peti mati lain, miliknya. Ketika dia melihat itu, dia menyeringai. Dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang di sana. Jika Lin Feng menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, itu akan menjadi Patriark Tianji Sekte yang harus hati-hati. Hehe, dia harus membayar harga untuk membunuh semua orang itu. Lin Feng tidak mengidolakan Patriark Tianji Sekte seperti putranya. Lebih baik lagi, dia ingin membunuh Patriark Tianji Sekte untuk menunjukkan putranya ayahnya lebih kuat. Dia ingin putranya berpikir dia adalah pembudidaya terbaik di dunia. Berpikir tentang itu, mata Lin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum Ki yang sedingin Lin Feng, seluruh istana bawah tanah berubah sedingin es. Air membeku di dinding. Lin Feng tenggelam dalam pikiran selama beberapa detik, sebelum berbalik untuk pergi melalui pintu di belakang peti mati Tan Ziming. Karena kebodohan itu, 4 orang tewas. Lin Feng berharap dia bisa menghancurkan peti matinya. Tapi dia mengendalikan amarahnya, dan melewati pintu di belakang peti mati Tan Ziming. Dia tercengang ketika dia tiba di kamar lain. Ada banyak jiwa di sini. Jadi, kamu master kelima? Tanya 4 jiwa pada saat yang sama. Suara mereka tipis, seperti hantu. Cukup menakutkan.
Bahkan rambut Lin Feng berang ketika suara mereka menciptakan angin dingin. Lin Feng mengamati mereka dengan waspada. Kami adalah 4 master. Para pendahulu kamu, jawab keempat jiwa pada saat bersamaan. Lin Feng tercengang. Meskipun dia sudah menebak, itu menakutkan untuk mendengarnya dari mereka. Jiwamu hancur setelah kamu mati. Tanya Lin Feng penasaran. Tidak, Patriark Tianji Sekte baru saja menghancurkan tubuh kita, tetapi biarkan jiwa kita pergi. Dia mengambil perhiasan jiwa kita, sehingga kita tidak bisa hidup kembali, kata seorang pria yang tampan, rendah hati, dan sederhana. Dia tampak berbeda dari yang lain, lebih ramping juga. Kinya lembut, seperti ki cendekiawan. Lin Feng menatapnya dan menduga itu adalah Chen Cheng, master kedua, karena dia cocok dengan deskripsi di batu nisan Chen Cheng. Dia terlihat lemah dan pemalu. Mengapa kamu tidak pergi jika jiwamu tidak hancur? Desak Lin Feng dengan penasaran. Keempat jiwa saling melirik tanpa daya. Mereka semua melihat jiwa tertua di akhir. Pria tua itu melayang ke depan. Halo, aku Sang Guan Si Yue, master ketiga, kata pria tua itu. Lin Feng mengangguk dan tersenyum. Aku Lin Feng. Aku telah menjadi guru kelima untuk waktu yang singkat. Petik 2. Kamu membaca deskripsi di batu nisan kami, sehingga kamu tahu Tianji Sekte dan Tian Dao Yuan adalah musuh, bukan? Tanya Sang Guan Si Yue. Lin Feng mengangguk. Kemudian dia menunjuk ke peti mati Tan Ziming, yang berada tepat di luar pintu kamar. Semuanya karena dia, kan? Tanya Lin Feng datar. Memang, karena dia, kita semua mati. Kami sangat membencinya. Mengutuk Sang Guan Si Yue dengan ganas. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Semua jiwa tampak geram, bahkan Chen Cheng. Itu normal bahwa mereka membencinya. Jika Tan Ziming tidak membuat perjanjian bodoh, para master yang mengikutinya tidak akan mati. Lin Feng ragu meskipun, apakah Tan Ziming pemimpin Tian Dao Yuan pada masa itu, atau musuh Tian Dao Yuan? Mengapa dia melakukan sesuatu yang sangat merugikan Tian Dao Yuan? Ngomong-ngomong, kamu tidak membalas. Mengapa kamu tidak pergi? Tanya Lin Feng, kembali sadar. Satu-satunya cara bagi kita untuk pergi keluar adalah jika kamu menghancurkan peti mati Tan Ziming, jawab Sang Guan Si Yue, memandangi peti mati Tan Ziming dengan marah. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya mengeras. Apakah Sang Guan Si Yue mencoba menggunakannya untuk membalas dendam? Tapi Zuti berbicara dengan Lin Feng secara telepati dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mempercayainya, jadi Lin Feng percaya padanya. Zuti memberitahu Lin Feng bahwa peti mati Tan Ziming sebenarnya adalah meterai istana bawah tanah. Menghancurkannya adalah satu-satunya cara menghancurkan segel yang mencegah 4 jiwa pergi. Lin Feng mempercayai Zuti, terutama karena dia begitu akrab dengan kuburan. 959, subscribe Penatua. Dia adalah pemimpin Tian Dao Yuan, dia harus menerima warisan leluhur. Tidak ada yang bisa menghentikannya dan jika ada yang mencoba, Lin Feng akan menyambut mereka dengan kematian. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan Sword of Remote Times. Pedang emas Ki menerangi area di sekitarnya. Pedang menakutkan Ki bergulir melalui istana bawah tanah. Suram dan Ki dingin dari istana bawah tanah menajam. Keempat jiwa melepaskan semua kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tan Ziming, ini salahmu. Kamu telah beristirahat dengan tenang selama ratusan ribu tahun, sekarang saatnya membuat mayat kamu keluar. Keluar sekarang, teriak Lin Feng. Dia membuat gerakan memotong penuh dengan pedangnya. Pukulan itu melesat melintasi ruangan dalam gelombang pedang Ki. Keempat jiwa itu menatap pedang Ki. Pedang itu berkilau ketika bertabrakan dengan peti mati, dan sesuatu meledak. Keempat jiwa itu tercengang. Senjata apa itu? Itu menakutkan. Apakah itu? Senjata ilahi agung legendaris yang legendaris. Teriak Sang Guan Si Yue tiba-tiba. Dia heran dan tidak bisa mempercayainya. Ekspresi hantu berubah drastis. Keempat jiwa memandang pedang waktu jauh dengan mata terbelalak. Senjata agung yang agung dari zaman kuno. Bisik Si Siming. Betapa mengerikan. Bisik Chen Cheng serius. Ada lagi ledakan. Semua orang memandangi peti mati, yang sekarang hancur total. Ada potongan-potongan di mana-mana. Keempat jiwa itu terdiam dan tercengang. Satu serangan pedang, dan seorang pembudidaya hanya lapisan Dewa Agung pertama, Lin Feng, sendirian, telah menghancurkan peti mati Tan Ziming dengan sangat mudah. Kekuatan segel sudah mulai menyebar. Heran, terdiam, tercengang. Keempat orang itu tercengang. Mata Sang Guan Si Yue dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi hanya untuk beberapa detik. Bahkan jika dia membunuh Lin Feng, lalu apa? Dia sudah tua, Lin Feng masih muda, orang tua seharusnya membantu orang muda. Setelah itu, Sang Guan Si Yue merasa lega. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Meskipun itu hanya satu serangan pedang, dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya, termasuk spiritual dari dunia rohnya. Jika serangan itu gagal, maka ia akan gagal dalam keseluruhan tes. Tapi untungnya, Sword of Remote Times sangat kuat. Berkat pedang, Lin Feng seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Senjata agung ilahi yang agung luar biasa, untuk dapat menghapus segel seperti itu.
Bab 960, Jiwa Tan Ziming. Subscribe Penatua. Terima kasih atas kerja kerasmu, teman kecil, kata empat jiwa bersyukur setelah waktu yang lama. Si Ziming sangat senang. Dia memberi Lin Feng jempol untuk mengucapkan terima kasih. Lin Feng tidak mengetahuinya, tapi itu pertama kalinya si Ziming memberi acungan jempol pada seseorang. Siapa namamu lagi, teman kecil? Tanya Sang Guan Si Yue, tersenyum lebar. Nama aku adalah Lin Feng. Jawab Lin Feng, membungkuk tangan dan tersenyum. Keempat jiwa itu sudah tua, setelah semua, dan mereka dulunya adalah pembudidaya lapisan Dewa Agung kelima. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia dalam semua aspek. Lin Feng, kamu lebih kuat dari kami, aku Chen Cheng dengan suara gemetar. Lin O menatapnya dengan marah. Chen Cheng lemah. Dia sangat tidak seperti kebanyakan pembudidaya lapisan kelima Dewa Agung. Dia seharusnya menjadi sarjana. Kamu membuatku tersanjung. Kamu semua mencoba untuk menghancurkan peti mati, jadi itu tidak tahan seperti sebelumnya. Itu tidak sulit. Ini seperti minum, kamu perlu 1000 gelas untuk mabuk, tetapi jika kamu belum memiliki 999 gelas sebelumnya, lalu bagaimana kamu bisa mabuk? Jadi, Tuan, jangan menyanjung aku. Itu adalah kerja tim, Lin Feng menjawab, sambil membungkuk. Keempat jiwa itu senang mendengarnya. Benar-benar pria muda yang rendah hati. Mereka menyukainya. Dia adalah seorang guru baru yang baik. Bocah kecil, masa depan yang cerah menanti kamu. Kamu akan menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kami, bernubuat Sang Guan dengan tegas. Setelah kamu menembus lapisan Dewa Agung kelima, kamu tidak akan menjadi seperti kami, kamu akan berhasil membunuh Patriarki Tianji Sekte. Kami tidak ragu tentang itu, Si Yue menyetujui dengan serius. Kamu terlalu memikirkan aku. Patriark Tianji Sekte sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketujuh, Lin Feng tersenyum kecut. Keempat jiwa itu tertawa, Lin Feng terkejut. Apakah kamu tidak terkejut? Tanya Lin Feng. Haha, kenapa kita akan terkejut? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Patriark Tianji Sekte selalu sama? Si Ziming menyeringai. Lin Feng menatap Si Ziming dan menyadari sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang kamu maksud adalah bahwa Patriark yang akan aku lawan, dan Patriark yang kamu lawan, bukan orang yang sama? Lin Feng bertanya dengan cepat. Tentu saja tidak. Ketika aku bertarung melawan Patriark Tianji Sekte, itu 500.000 tahun yang lalu. Saat itu, Patriark dipanggil Tian Yanzi. Petik 2. Ketika aku adalah master kedua dan bertarung melawannya, itu adalah Tian Guizi. Ketika aku adalah master ketiga dan bertarung melawannya, itu adalah Tian Fengzi. Ketika aku adalah master keempat dan bertarung melawannya, itu juga Tian Fengzi. Empat jiwa memberitahu Lin Feng nama-nama leluhur yang berbeda yang telah mereka lawan. Namun, apa yang dipahami Lin Feng adalah bahwa setiap kali, Patriark Tianji Sekte selalu lebih kuat. Tapi Lin Feng juga memperhatikan bahwa dua master terakhir telah bertarung melawan Patriark yang sama, Tian Fengzi, jadi Tian Fengzi mungkin juga guru Lin Qiongsheng. Tapi dia tidak bisa memastikan. Dia perlu bertanya pada putranya. Sekarang, Lin Feng telah merawat peti mati Tan Ziming. Tapi dia tidak melihat mayat apapun. Terlepas dari beberapa barang, ia tidak menemukan apapun di peti mati. Lin Feng melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat mayat Tan Ziming dimanapun. Keempat jiwa memandang Lin Feng. Suasana menjadi gelap ketika mereka juga menyadari bahwa mayat Tan Ziming tidak ada di sana. Bagaimana itu mungkin? Semua orang punya firasat buruk. Apakah Tan Ziming memainkan trik lain pada mereka? Mereka telah dipenjara di tempat ini untuk waktu yang lama karena dia, dan sekarang mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Apa yang terjadi? Tanya Sang Guan Si Yue. Tubuh mereka sendiri berada di peti mati, jadi di mana mayat Tan Ziming? Ada dua pilihan, Tan Ziming tidak mati, atau mayatnya ada di tempat lain. Tetapi mereka tidak mengerti, karena Lin O adalah tuan pertama. Dia telah menjadi pemimpin tepat setelah Tan Ziming dan saat itu, dia telah melihat kerangka Tan Ziming di peti mati. Tapi sekarang kerangka itu telah menghilang. Itu tidak bisa membusuk, mereka adalah Dewa Agung yang agung. Bahkan jika itu sudah membusuk, pakaiannya akan tetap ada. Aneh, dan menyebalkan. Lin Feng tetap diam, tapi dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Lin Feng, hancurkan nisannya. Teriak Sang Guan Si Yue dalam kemarahan yang benar. Lin Feng mengangguk dan bersiap-siap untuk menghancurkan batu nisan dengan Sword of Remote Times. Pada saat itu, sesuatu terjadi. Lin Feng melihat sesuatu yang buram dan kemudian siluet muncul 100 meter darinya. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, itu sangat tiba-tiba. Bam! Lin Feng memiliki sensasi yang menyakitkan di lengan kirinya, seolah-olah telah terpotong. The Sword of Remote Times dipukul, tapi Lin Feng memegangnya dengan kuat. Meski begitu, meridian Lin Feng terluka. Lin Feng batuk. Sang Guan Si Yue dan Si Ziming mendukungnya dengan lengan. Keempat jiwa itu melihat siluet yang baru saja muncul dengan marah. Itu adalah jiwa, sama seperti mereka. Bocah kecil, kamu harus berpikir sebelum bertindak.
Teriak jiwa dengan eksplosif. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat Sword of Remote Times. Pedang sudah berhenti bergetar, tapi bukan hati Lin Feng. Jika dia tidak salah, jiwa ini adalah Tan Ziming. Dia mengenakan jubah biru dan sangat kurus. Wajahnya terlihat benar-benar kering, tetapi ekspresinya tajam dan menyeramkan. Keempat jiwa memelototi Tan Ziming dengan ganas. Mereka ingin menghancurkan kerangkanya menjadi debu. Suasana menjadi tegang dan sedingin es. Tan Ziming menatap Lin Feng dengan muram. Lin Feng adalah satu-satunya manusia di sana. Bocah kecil, kamu cukup tangguh, ya. Kamu menghancurkan peti mati dan segel aku, dan sekarang kamu ingin menghancurkan batu nisan aku. Tidakkah kamu pikir kamu melangkah terlalu jauh? Sembur Tan Ziming. Lin Feng menyeringai mengejek dan menjawab, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan saat itu, aku pikir itu bukan apa-apa. Dia terdengar tegas dan tidak takut. Dia tidak memberikan wajah bodoh ini kepada orang tua ini. Ketika Tan Ziming mendengar itu, dia terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum. Hehe. Kalian semua marah karena sumpah, ya. Dia mencibir mereka. Marah. Kamu sangat marah. Kami membencimu, teriak Lin O dengan dingin. Dia adalah satu-satunya yang pernah melihat Tan Ziming ketika dia masih hidup, tetapi saat itu dia masih muda. Namun, sekarang, dia tidak takut lagi padanya. Dia telah mati karena dia, mengapa dia takut padanya? Suasana menjadi semakin suram. Mereka ingin menghancurkan jiwa Tan Ziming. Lin Feng hanya menatapnya dengan mengejek. Seperti Lin Feng melihatnya, Tan Ziming bisa sekuat yang dia inginkan, tapi dia hanya jiwa, dan jiwa tidak memenuhi syarat untuk bangga dan sombong. Babak 961, Konfrontasi. Subscribe Penatua. Ketika aku adalah pemimpin Tian Dao Yuan, tidak ada yang mendurhakai aku. Tidak peduli apa yang aku lakukan atau janjikan, orang-orang mendengarkan aku. Kata Tan Ziming tersenyum puas. Dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak berpikir ada orang yang bisa membantahnya. Tan Ziming sangat percaya diri. Dia memandang empat jiwa lainnya dengan dingin. Empat jiwa lainnya sangat marah. Jadi mereka tidak mati karena dia. Karena siapa? Lalu, mengapa Tan Ziming tidak mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan? Hehe, ada apa dengan wajahnya? Kamu bajingan. Kamu benar-benar berbeda dari yang lain. Lin Feng mengejeknya. Tan Ziming masih bersikap seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Dia bahkan mengandalkan statusnya sebagai mantan pemimpin untuk memberitahu orang lain bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara atau tentang dia. Tan Ziming benar-benar berpikir seperti itu. Dia tidak berpikir dia pernah melakukan kesalahan dan lebih buruk lagi, dia mengolok-olok orang. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa ia mungkin telah menyinggung banyak orang dalam hidupnya. Empat jiwa di sana adalah contoh, terutama karena mereka telah mati karena dia. Siapa lagi yang bisa mereka selesaikan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku ini siapa? Dulu, ketika aku mengambil sumpah, itu karena aku adalah pemenangnya. Saat itu, Patriark Tianji Sekte tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Aku menghancurkannya seperti semut kecil. Sangat mudah. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kamu terlalu lemah dan terbunuh. Hehe, alasan mengapa aku mengambil sumpah itu adalah untuk membuat Tian Dao Yuan lebih kuat. Hehe, tapi kamu adalah sekelompok sampah. Ketika aku melihat mayat kamu dibawa ke kuburan ini, aku sangat kecewa. Orang bodoh kecil yang malang. Aku ingin tahu siapa yang memilihmu, dasar sampah. Kamu lemah, jadi kamu ingin melepaskan kemarahan kamu pada aku. Prinsip macam apa itu? Namamu Lin Feng, kan? Kamu adalah satu-satunya orang yang hidup di sini. Izinkan aku bertanya sesuatu kepada kamu, sekarang setelah kamu mendengar apa yang harus aku katakan, bukankah kamu pikir aku benar? Celoteh Tan Ziming. Dia baru saja memarahi empat jiwa lainnya, yang takjub. Mereka semua mulai meragukan diri mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar terlalu lemah? Apakah mereka pantas mati? Apakah mereka membuat Tian Dao Yuan kehilangan muka? Lin Feng telah mendengarkan dengan cermat. Apa yang dikatakan Tan Ziming tampak sah. Namun, Lin Feng pikir itu konyol. Memang, Tan Ziming dulu sangat kuat, tetapi Lin Feng hanya mengaguminya karena kemampuannya untuk mengubah topik pembicaraan. Haha, hahaha. Tan Ziming tersenyum puas sementara semua orang tampak berpikir dia sudah memenangkan pertengkaran. Pada saat yang sama, Lin Feng tertawa dia sangat keras. Semua orang kembali ke akal sehat mereka dan menatap Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia tertawa? Apakah Tan Ziming mengatakan sesuatu yang salah? Tan Ziming menatapnya dengan sedih. Lin Feng sulit untuk dimanipulasi. Namun, Tan Ziming memelototinya dan bertanya, mengapa kamu tertawa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia yakin dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Namun, Lin Feng tidak mengerti mengapa dia merasa sangat percaya diri. Apa yang dikatakan Tan Ziming hanyalah omong kosong. Tentu saja kamu salah, sangat salah. Seru Lin Feng. Dia tidak memberi Tan Ziming wajah sama sekali. Tan Ziming menatapnya dengan lebih muram. Jadi, apa yang aku katakan salah? Tan Ziming menuntut dengan marah.
Jika dia bukan jiwa, dia akan meninju Lin Feng. Dengan kekuatan Dewa Agung ketujuh, dia akan menghancurkan si bodoh kecil ini dari lapisan Dewa Agung pertama dalam satu pukulan seperti semut. Kamu benar-benar ingin aku mengatakannya. Lin Feng tertawa. Tentu saja, beri aku penjelasan. Tan Ziming bersikeras. Lin Feng mengangguk dengan dingin. Karena Tan Ziming ingin dia berbicara, mengapa tidak? Keempat jiwa mendengarkan dengan cermat. Pertama, kamu mengatakan kamu menang melawan Patriark Tianji Sekte, tetapi jika kamu benar-benar mengalahkannya, bagaimana kamu mati? Kedua, kamu mengubah topik pembicaraan. Aku tidak berpikir sumpah kamu adalah ide yang bagus. Jika kamu ingin menindas Tianji Sekte, kamu akan menindas mereka, tetapi kamu lupa sesuatu, dan kamu empat juga lupa masalah mendasar, Lin Feng menambahkan keempat jiwa lainnya. Mereka memandang Lin Feng dengan rasa ingin tahu, terutama Lin O. Masalah yang paling mendasar adalah bahwa Tan Ziming adalah Tan Ziming, kamu adalah kamu. Tan Ziming tidak bisa mewakili kamu, dan dia tidak bisa membuat keputusan untuk masa depan kamu. Saat itu, dia adalah pemimpin Tian Dao Yuan, ya, tapi dia seharusnya peduli dengan generasinya sendiri, bukan yang berikut. Siapa yang berhak memutuskan apa yang akan baik untuk generasi berikutnya? Kamu berjudi, tapi kamu tahu itu bisa salah di masa depan, menurut kamu apakah itu ide yang bagus? Apakah kamu berpikir bahwa sebagai seorang pemimpin, kamu dapat membuat keputusan untuk semua pemimpin yang akan menggantikan kamu? Petik 2. Ada pemimpin yang lebih kuat dan lebih lemah, itu normal. Para leluhur dari Tianji Sekte juga terus berubah. Beberapa dari mereka lebih kuat, beberapa dari mereka lebih lemah. Tapi kamu tidak melakukan itu untuk kesejahteraan Tian Dao Yuan. Kamu ingin menghancurkan Tian Dao Yuan. Sebenarnya, kamu hampir menghancurkan Tian Dao Yuan. Setelah kamu, Tian Dao Yuan terus melemah dan melemah. Kamu pikir kamu membantu Tian Dao Yuan. Kamu adalah pelaku di mataku. Si Siming, Sang Buan Si Yue, Chen Cheng dan Lin Hou lebih berkualitas daripada kamu sebagai pemimpin Tian Dao Yuan. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk kesejahteraan sekte dan penerus mereka, dan mereka mati karena kamu, karena satu kalimat yang kamu katakan. Jadi, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Lin Feng berteriak marah. Dia adalah pemimpin baru. Dia bisa melakukan seperti Tan Ziming, dia juga bisa memarahi dan menyalahkan orang lain. Tapi itu tidak cukup baginya. Kamu adalah pelaku. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengomentari tindakan kamu. Para murid Tian Dao Yuan adalah. Haruskah kita membuat mereka datang ke sini? Lalu kamu bisa bertanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan tentang kamu. Hah? Saran Lin Feng dingin. Tan Ziming tercengang. Dia pikir dia berhasil membuat semua orang merasa bersalah. Dia mengira mereka tidak akan menyalahkannya atas kematian mereka lagi. Tapi Lin Feng telah merusak rencananya. Lin Feng benar, Tan Ziming adalah pelaku meskipun mereka telah kehilangan dan mati. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk Tian Dao Yuan. Mereka lebih baik daripada dia. Sekarang, mereka percaya diri lagi, dan tidak merasa bersalah lagi. Tidak hanya itu, tetapi keempat orang itu menatap tajam pada Tan Ziming lagi. Mereka ingin menghancurkan jiwanya. Suasana menjadi tegang dan sunyi lagi. Keempat jiwa memandang Tan Ziming dengan gelap, sementara Lin Feng tampak acuh tak acuh. Babak 962, kamu tidak harus ada di dunia ini. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu bepergian begitu banyak. Mereka memilih kamu sebagai pemimpin baru, kamu harus luar biasa. Tidak bisakah kamu memanjakan? Kenapa kamu harus menyerangku seperti ini? Apakah itu akan membuat kamu merasa lebih baik tentang diri kamu sendiri? Mengapa kamu begitu membenciku? Bahkan jika mereka mati karena aku, kamu masih hidup, bukan? Kamu dapat meninggalkan Tian Dao Yuan kapanpun kamu mau. Tidak ada yang memaksa kamu untuk tinggal. Tapi aku memperingatkanmu, jika kamu membuatku marah lagi, kamu akan menyesal. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Teriak Tan Ziming dengan keras. Dia harus mengendalikan dirinya sendiri, kalau tidak dia akan menyerang Lin Feng. Dia hanya jiwa dan tidak memiliki tubuh fisik, tetapi dia dapat dengan mudah menghancurkan seorang penggarap lapisan agung dewa pertama-pertama seperti Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengar Tan Ziming, dia mengerti Tan Ziming mengancamnya, tapi dia hanya tersenyum. Maaf, aku selalu seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah orang yang menentang aku selalu menghancurkan mereka atau membuat mereka tunduk. Orang-orang yang mendukung aku bukan hanya kenalan aku, mereka adalah teman dan kadang-kadang aku bahkan menganggap mereka saudara. Aku tidak pernah membiarkan siapapun mengancam atau mempermalukan aku. Tan Ziming, kamu pikir kamu masih pejuang yang sama mulia dengan kembali pada hari-hari. Lin Feng mengejeknya. Lin Feng menamparkan wajah Tan Ziming dengan keras. Ketika yang lain mendengar suara keras dan jelas itu, mereka tercengang. Ekspresi Lin Hou tiba-tiba berubah. Lin Feng sangat agresif dan berani. Lin Hou sudah mengaguminya. Dibandingkan dengan Tan Ziming, dia adalah pahlawan sejati. Chen Cheng memucat. Dia takut, tapi dia mengagumi Lin Feng. Dia menyesal bahwa dia tidak seperti itu di masa lalu.
Dia telah berhasil menembus lapisan Dewa Agung kelima saat itu, tapi dia tidak berani dan agresif seperti Lin Feng. Sang Guan Xiyue merasa beruntung bahwa Lin Feng tidak memperhatikan dia ingin membunuhnya pada awalnya, memiliki Lin Feng sebagai musuh akan sangat disayangkan. Keempat jiwa senang, tapi Tan Ziming sangat marah. Dia hanya ingin membunuh Lin Feng, bajingan kecil. Dia tidak tahan ketika orang tidak menghormatinya. Dia tidak terbiasa dengan itu. Mata Tan Ziming dipenuhi dengan pembunuhan. 4 jiwa lainnya memucat. Jika jiwa Tan Ziming bertabrakan dengan mereka, mereka mungkin akan bubar dan lenyap. Tan Ziming memiliki kekuatan lapisan ketujuh Dewa Agung yang ketujuh, mereka hanya memiliki kekuatan yang kelima. Jiwa Lin Feng terasa menyakitkan pada saat itu, tapi itu sangat kuat sehingga ketika dia merasakan sakitnya, dia bersemangat dan tidak takut sama sekali. Selain itu, jiwa tanpa tubuh hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa. Lin Feng bisa mengandalkan kekuatan spiritual kejadiannya, jadi dia tidak perlu takut pada jiwa. Lin Feng, akui kamu salah dan minta maaf, jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimanapun, kamu adalah guru baru. Aku tidak ingin membuat Tian Daoyuan jatuh lagi. Kata Tan Ziming dengan dingin, melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa. Dia ingin memaksa Lin Feng tunduk. Namun, Lin Feng menggertakkan giginya dan menolak. Dia dalam posisi yang sulit. Jiwanya hampir meledak dan bubar, tetapi ia memiliki kartu truf, seperti dunia rohnya. Dengan dunia rohnya dan tubuh spiritual kejadian, dia bisa menyerang Tan Ziming dan membuatnya menjadi lebih lemah. Itu sebabnya dia tidak takut sama sekali. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada kamu, tidak dalam kehidupan ini, dan tidak dalam yang berikutnya, janji Lin Feng merata. Ketika Tan Ziming mendengar itu, dia tampak murung, lalu tersenyum dingin dan mengangguk, hehe, bagus, sangat bagus, kamu punya bola, bocah kecil, ya. Karena seperti itu, kamu tidak dapat menyalahkan aku karena tidak mengenal belas kasihan. Ketika kamu mati, mereka akan menemukan pemimpin baru. Tapi dalam sejarah Tian Daoyuan, kematianmu akan menjadi yang paling menyedihkan, karena kamu tidak akan terbunuh oleh Patriark Tianji Sekte, tetapi olehku, desis Tan Ziming dengan galak sambil tersenyum dingin. Dia yakin bahwa sebagai jiwa dari lapisan Dewa Agung ketujuh, dia bisa membunuh manusia yang hidup dari lapisan Dewa Agung pertama. Setelah dia mengatakan itu, Qi mulai bersiul. Itu sangat tajam. Keempat jiwa itu tampak muram. Tan Ziming telah meninggal, tapi dia masih tercela. Lin Feng hanya tersenyum riang dan berkata dengan santai, aku hanya ingin mengatakan satu hal, hanya satu hal. Apa? Tan Ziming mengerutkan kening. Dia senang karena dia pikir Lin Feng akan meminta maaf. Dia tidak keberatan memaafkan Lin Feng jika dia meminta maaf. Lin Feng tersenyum, tahu apa yang dipikirkan Tan Ziming. Yang ingin aku katakan adalah, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini, kamu seorang bajingan. Selain menghancurkan jiwa kamu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghukum kamu karena kejahatan dan dosa kamu. Karena itu, aku akan menghancurkanmu, dan kamu tidak akan pernah berada di dunia ini lagi. Lin Feng menyatakan, senyumnya dingin, tenang, dan tenteram. Tan Ziming tercengang oleh keberanian Lin Feng selama beberapa detik, tetapi kemudian mengejeknya dengan jijik. Kamu ingin menghancurkan jiwaku. Bagaimana? Kata Tan Ziming. Lin Feng hanya seorang pembudidaya kecil dari lapisan Dewa Agung pertama. Tan Ziming berpikir dia bisa menghancurkan Lin Feng dalam sekejap mata. Dia menemukan Lin Feng konyol. Tapi Lin Feng tidak bercanda. Dia mengangkat Sword of Remote Times. Tan Ziming akhirnya menyadari bahwa Lin Feng tidak bercanda. Dia benar-benar ingin menghancurkannya. Kamu ingin mati. Aku akan membunuhmu. Teriak Tan Ziming. Dia mengangkat tangan hantu dan mengulurkannya ke arah Lin Feng. Namun, pada saat itu, Lin Feng masih tidak tergerak. Dia melirik keempat jiwa di belakangnya dan mengangguk dengan tenang. 4 jiwa terkejut, tetapi mereka segera mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Mereka menutup mata, mengangkat tangan, dan tiba-tiba, kekuatan jiwa mulai berputar di atas kepala Lin Feng dan kemudian menyelimutinya. Jiwa Lin Feng tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6. Rasanya seperti berada dalam mimpi. Memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama sama sekali berbeda dengan memiliki kekuatan lapisan ke-6. Pada saat itu, Lin Feng merasa seperti dewa yang bisa memerintah seluruh benua keabadian. Lin Feng hampir tertawa ketika memikirkan hal itu, tapi itu bukan waktu yang tepat untuk melamun. Dia mengangkat tangannya, memegang pedang waktu jauh di tangan kirinya. Ia memiliki kekuatan jiwa yang mengembun dengan kekuatan spiritual Genesis dan diiris. Lin Feng melihat Tan Ziming, yang tampak putus asa dan panik, menatapnya dengan memohon. Namun, itu hanya untuk beberapa detik, dan kemudian dia menghilang selamanya. Hehe, aku lupa memberitahumu. Tingkat kultivasi aku rendah dan jiwa aku lemah, tetapi 4 guru di belakang aku juga membencimu. Kamu meremehkan aku dan meremehkan mereka. Sekarang, mereka telah berkontribusi pada kehancuranmu. Tan Ziming, selamat tinggal. Kehancuranmu adalah satu-satunya cara untuk menghapus dosa dan pelanggaranmu. Petik 2.
Babak 963, lulus tes. Subscribe Penatua. Lin Feng berdiri di tengah ruangan, masih memegang Sword of Remote Times. Tan Ziming sudah menghilang. Dia tidak akan pernah terlihat lagi di dunia ini. Keempat jiwa telah membantu Lin Feng, jadi mereka semua tampak pucat dan kelelahan. Jiwa mereka menjadi sangat lemah dan tampak seperti berada di ambang bubaran. Lin Feng menatap mereka. Jika dia tidak memberi mereka kekuatan jiwa mereka kembali, dia akan menjaga kekuatan lapisan Dewa Agung ke-6, yang sudah 90% dari tujuannya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu, atau dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Lin Feng memberi mereka kekuatan jiwa mereka kembali. Selain itu, kekuatan jiwa mereka jauh lebih kuat setelah disempurnakan oleh tubuh spiritual Genesis Lin Feng. Ketika keempat jiwa mendapatkan kekuatan jiwa mereka kembali, mereka memiliki kesan bahwa mereka akan menerobos, tetapi karena mereka tidak memiliki tubuh fisik, mereka tidak bisa. Keempat pria masih memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ke-5, dan Lin Feng masih memiliki kekuatan yang pertama. Namun keempat jiwa itu senang, Tan Ziming telah hancur selamanya. Segalanya menjadi lebih baik lagi. Lin Feng telah menghancurkan jiwa Tan Ziming dan batu nisannya, jadi sekarang empat jiwa akan bisa pergi. Pada saat itu, ada suara gemuruh, dan sebuah lorong muncul di lantai. Lin Feng, cepat dan masuk. Kamu lulus ujian, teriak Lin Ho. Dia tersentuh dan bahagia untuk Lin Feng, bahagia seolah-olah dia telah lulus ujian sendiri. Tentu saja, tiga jiwa lainnya juga sangat bahagia untuknya. Keempat jiwa semuanya gagal dalam ujian, jadi mereka terpaksa bertarung melawan Patriark Tianji Sekte karena perjanjian itu. Mereka bersemangat, karena mereka belum pernah melihat warisan leluhur. Apa itu? Jadi aku lulus ujian, pikir Lin Feng penasaran. Keempat jiwa itu lebih bahagia dari Lin Feng. Lin Feng hanya punya keraguan. Menghancurkan batu nisan dan jiwa Tan Ziming sudah cukup untuk lulus ujian. Bagaimana mungkin leluhur merencanakan tes semacam itu? Selain itu, leluhur telah meninggal sebelum Tan Ziming, dia tidak bisa merencanakan itu. Apa yang sedang terjadi? Jenius muda yang dipilih leluhur pada masa itu adalah Tan Ziming, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap jenius muda yang telah dia pilih? Lin Feng tidak mengerti. Lin Feng hanya berdiri di samping. Ayolah, peti mati leluhur pertama dan kedua ada di sana. Itu adalah bagian yang mengarah ke ruang bawah tanah lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah, desak keempat jiwa dengan tergesa-gesa. Lin Feng tetap tenang dan tidak bergerak. Mereka telah gagal dalam ujian, jadi mereka tidak senang melihatnya. Kenapa dia tidak bersemangat? Lin Feng menatap mereka dan menghela nafas tanpa daya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Tidak peduli apa yang ada di bawah sana, dia harus pergi dan melihat. Aku memecahkan batu nisan dan segel, kamu bisa pergi keluar sekarang, kan? Tanya Lin Feng sebelum masuk ke lorong. Keempat jiwa itu mengangguk. Chen Cheng berkata dengan gembira, iya, kami akhirnya bisa pergi. Petik 2. Bagus, pergi sekarang. Aku akan masuk. Lin Feng mengangguk, berbalik dan bersiap-siap untuk melompat ke lorong yang gelap. Tunggu, teriak Sang Guan Si Yue tiba-tiba. Lin Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu memandang Lin Feng dengan aneh, lalu melirik ke lorong itu dan berkata, bisakah kamu membawa aku bersamamu? Itu adalah sesuatu yang selalu ingin aku lakukan, dia gagal dalam tes dan meninggal. Dia selalu menyesalinya, dia ingin melihat makam leluhur. Dulu menjadi tujuan utamanya dalam hidup. Namun, dia telah gagal tes dan Patriark Tianji Sekte telah membunuhnya. Lin Feng tidak terkejut, dia mengerti bagaimana perasaan Sang Guan Si Yue. Tiga orang lainnya mungkin ingin melihat makam leluhur juga. Seperti yang diharapkan, setelah Sang Guan Si Yue bertanya, yang lain juga menatap Lin Feng dengan memohon. Lin Feng menatap mereka dan tersenyum masam. Kemudian dia mengangguk untuk menunjukkan dia setuju. Kamu benar-benar setuju? Tanya Sang Guan Si Yue dengan penuh syukur. Ya, aku setuju. Aku dapat membawa kamu masuk. Namun, jika sesuatu terjadi, kamu mungkin tidak dapat melawan dan kamu mungkin mati. Kamu tidak bisa menyalahkan aku jika hal seperti itu terjadi. Lin Feng mengangguk, namun memperingatkan mereka. Mereka semua setuju, terutama Sang Guan Si Yue. Tiba-tiba dia tampak jauh lebih muda, dia sangat bahagia. Jika dia berhasil melihat makam leluhur, dia tidak akan keberatan jika jiwanya dihancurkan. Lin Feng menempatkan 4 jiwa di cincinnya dan kemudian melompat ke lubang gelap. Lin Feng tidak tahu apa yang ada di bawah sana, tetapi karena ia ditemani oleh 4 pembudidaya lapisan Dewa Agung ke-5, seharusnya tidak ada masalah. Ledakan, ledakan. Ketika Lin Feng mendarat di lantai, itu terdengar seperti seseorang menabrak gong. Dia menerangi area itu dengan aura salehnya dan melihat sekeliling. Dia mengambil satu langkah dan ledakan. Kedengarannya seperti gong dipukul lagi. Lin Feng menatap lantai. Itu tampak seperti gong, tapi anehnya itu tidak rusak, meskipun ketika Lin Feng berjalan, kekuatan luar biasa muncul dari kakinya. Tapi gong itu baik-baik saja, dan bahkan menjadi lebih cerah. Gong itu tidak sebesar itu, dan kata-kata kuno diukir di atasnya, bersama dengan gambar.
Lin Feng juga memperhatikan binatang yang saleh, termasuk naga biru dan burung vermilion. Tapi gong itu juga sudah karatan, yang berarti sudah lama ada di sana. Selain karat, warnanya hijau dan mengkilap. Lin Feng mengerti bahwa warisan leluhur akan kompleks. Banyak hal yang mungkin akan terjadi, tetapi apakah itu baik atau buruk adalah pertanyaannya. Lin Feng bersiap-siap untuk terus berjalan, tetapi Zuti angkat bicara, ambil gong ini. Ini adalah barang yang luar biasa. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Petik 2. Lin Feng mengangguk dan memasukkan gong ke dalam cincinnya. Keempat jiwa segera melihat gong ketika Lin Feng memasukkannya ke dalam. Lin Feng kemudian terus berjalan sementara empat jiwa mempelajari gong. Lin Feng berjalan selama 2 jam. Dia kagum. Apakah terowongan itu tak ada habisnya? Lin Feng memutuskan untuk terbang dengan cepat. Setelah waktu yang singkat, dia akhirnya tiba di ujung koridor dan memasuki kamar mewah. Tidak ada gerbang. Dia bisa langsung masuk, jadi dia melakukannya. Ketika dia tiba di dalam, dia melihat sekeliling. Kata-kata kuno diukir di dinding. Dia belum pernah melihat simbol seperti itu. Skrip itu tidak ada di buku terjemahannya, yang berarti itu bahkan lebih tua dari di skrip. Lin Feng melirik dindingnya biru. Langit-langitnya ratusan meter di atas kepalanya. Pilar-pilar itu merah. Banyak pilar memegang langit-langit. Lantai kamar itu berwarna biru safir dan sangat keras. Di belakang ruangan ada peti mati berwarna merah darah. Itu raksasa, setidaknya panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 8 meter. Lin Feng tidak mengerti mengapa peti mati itu begitu besar, apa yang ada di dalam. Lin Feng melirik lagi. Dia melihat peti mati lain. Itu lebih besar dari peti mati yang baru saja dia perhatikan. Panjangnya 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 15 meter. Kedua peti mati membuat ruangan tampak mengerikan, seolah-olah hantu bisa muncul kapan saja. Tapi Lin Feng telah melihat banyak jiwa dalam hidupnya. Dia tidak khawatir. Yang besar adalah Ancestor pertama, dan yang lainnya adalah Ancestor kedua. Ya, setidaknya, Lin Feng pikir mereka hanya bisa menjadi milik mereka. Yang pasti adalah bahwa dia ada di makam leluhur. Keempat jiwa di cincinnya sudah senang. Mereka terus berjalan bolak-balik. Mereka sudah bisa melihat makam leluhur mereka dari dalam. Sekarang, mereka tidak sabar untuk melihat seperti apa warisan itu. Namun, apa yang harus dilakukan Lin Feng untuk menerima warisan? Lin Feng tidak tahu, begitu pula keempat jiwa. Babak 964, Kompas. Subscribe Penatua. Apakah kamu mengerti bahasa itu? Tanya Lin Feng empat jiwa, menunjuk pada kata-kata kuno yang diukir di dinding kamar. Namun, dia kecewa ketika mendengar jawaban mereka, tidak ada yang bisa menerjemahkan kata-kata itu. Leluhur hidup sejuta tahun yang lalu. Tan Ziming hanya sedikit lebih muda dari leluhur, tetapi dia juga dari zaman itu. Namun, kami berempat hidup hanya ratusan ribu tahun yang lalu. Aku hidup 500.000 tahun yang lalu secara pribadi. Lin Ho menghela nafas tanpa daya. Dia berharap dia hidup pada saat yang sama dengan leluhur. Dia ingin tahu tentang tingkat kultivasi juga. Leluhur hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi saat itu. Dewa tertinggi adalah para pembudidaya terkuat di dunia. Apa yang sudah terjadi? Tak satu pun dari mereka yang tahu. Lin Feng tidak memikirkan hal lain, dia hanya ingin memahami kata-kata itu. Tapi dari pengalaman, Lin Feng tahu bahwa kata-kata itu mungkin penting untuk yang lain. Namun, tidak ada yang bisa menerjemahkannya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Dia berdiri di depan dua peti mati. Yang lebih kecil berwarna merah darah, dan yang lainnya hitam. Mereka tampak seolah-olah dibawa langsung dari neraka. Lin Feng memeriksa dua peti mati, tetapi kecewa ketika tidak ada pada mereka kecuali beberapa gambar ukiran yang tampak seperti naga. Lin Feng mulai mengalami sakit kepala. Dia telah lulus tes dan sekarang dia bisa menerima warisan, tetapi dia tidak tahu bagaimana dan tidak ada yang bisa membantunya. Tidak ada jiwa di sini yang bisa membantu membimbingnya. Lin Feng tahu dia harus berpikir hati-hati dan mencari petunjuk. Ini pertama kalinya dalam hidup aku telah berjuang begitu banyak untuk mendapatkan pengetahuan dan warisan leluhur, pikir Lin Feng, tersenyum masam. Ada dua peti mati, kata-kata yang tidak ia mengerti, dan sebuah gong. Benar, benar. Bagaimana dengan gong? Tiba-tiba, Lin Feng ingat gong. Zuti mengatakan kepadanya bahwa dia akan membutuhkannya. Lin Feng tidak membuang waktu dan mengeluarkan gong dari cincinnya. Gong hijau muncul di tangan Lin Feng. Rasanya hangat dan licin, tidak dingin dan metalik. Lin Feng yakin bahwa gong adalah barang yang luar biasa, atau itu tidak akan berada di makam leluhur. Semua barang yang bisa dia temukan di sini mungkin barang yang dia sukai. Jadi Lin Feng punya ide. Mengapa tidak menggunakan api untuk mencoba memecahkan gong? Dia mungkin menemukan sesuatu seperti itu. Berpikir tentang itu, dia menutup matanya, lalu mata giantnya muncul di roh surgawi. Itu merah seperti api. Secara instan, suhu di dalam kubur meningkat ribuan derajat. Sinar merah muncul dari roh langit Lin Feng dan menyelimuti gong. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Gong itu hanya mengambang di sana, di bawah sinar cahaya yang terik.
Lin Feng bahkan lebih yakin gong itu luar biasa. Gong biasa akan meleleh seketika, terutama saat menggunakan keterampilan mata Tao Jiayan di atasnya. Bahkan Dewa Agung harus berhati-hati ketika Lin Feng menggunakannya untuk melawan mereka. Kekuatan apinya luar biasa, dan dia telah menyaring mata Tao keterampilan Jiayannya di lautan api. Tidak peduli seberapa tahan gong itu harus pecah di beberapa titik. Dan sebenarnya, Lin Feng benar. Setelah beberapa jam, gong akhirnya mulai bergerak. Itu berubah menjadi lebih hijau dan lebih hijau. Lampu hijau tumbuh semakin menyilaukan. Lin Feng merasa dia sedang melihat iblis yang datang langsung dari neraka, dan bukan gong. Dia melanjutkan. Menggunakan keterampilan mata Jiayan untuk waktu yang lama itu melelahkan, tapi Lin Feng menggertakkan giginya dan melanjutkan. Untungnya, dia terhubung dengan dunia rohnya dan terus menyerap kekuatan dari sana untuk bertahan. Setelah 1 jam berikutnya, gong itu benar-benar berubah menjadi cakram hijau berkedip 70 cm. Lin Feng terkejut. Awalnya, itu adalah salib meter, dan telah menyusut. Tampaknya hidup. Lin Feng menatap gong, atau sebenarnya, itu tidak bisa disebut gong lagi, itu hanya tampak seperti cakram perunggu. Apakah itu kata di atasnya? Visi Lin Feng tajam. Dia bisa melihat sesuatu yang ditulis dalam huruf-huruf kecil. Dia senang bahwa itu tidak ditulis dalam bahasa kuno yang sama dengan teks di kuburan. Lin Feng segera mengeluarkan buku terjemahannya. Tanpa membuang waktu, ia mulai menerjemahkannya. Dalam 10 menit, dia selesai. Kompas dapat membuat bumi dan langit berubah, memodifikasi langit dan bumi, memurnikan bulan dan matahari, menyelesaikan masalah hidup dan mati. Kompas. Lin Feng terkejut ketika dia menerjemahkan teks. Benda ini kompas. Kedengarannya seperti mantra, dan sangat kuat. Lin Feng terkejut bahwa dia belum pernah mendengar item ini, tapi itu normal juga, itu telah dimakamkan dengan leluhur, jadi bagaimana itu bisa terkenal di benua. Lin Feng menatap kompas hijau mengkilap. Lampu hijau menyelimuti Lin Feng. Dia melihat iblis dari neraka. Lin Feng menyentuh kompas. Dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan setelah membaca nama item dan deskripsinya, dia masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi itu sangat menarik, Lin Feng tidak bisa berhenti memandanginya. Lin Feng, apakah kamu yakin ini adalah kompas? Tanya Lin O, membawa Lin Feng kembali ke akal sehatnya. Lin Feng memandang cincinnya dan mengangguk. Ya, aku tidak pernah membuat kesalahan terjemahan. Lin Feng, jika kamu yakin itu adalah kompas, aku dapat memberitahu kamu beberapa hal yang bermanfaat, kata Lin O, keluar dari ring. Lin Feng menganggap hantu itu mengambang di depannya. Lin O menyentuh kompas. Kompas menyala, dan kekuatan yang mengerikan membombardir Lin O dan meniupnya jauh sekali meskipun ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Lin Feng tercengang. Lin O tampak tenang, dan tidak terluka. Kompas adalah barang favorit leluhur. Dikatakan bahwa kompas dibuat menggunakan ki spiritual bumi dan langit. Sejuta tahun yang lalu, leluhur itu sangat terkenal di benua itu, dan itu sebagian berkat kompas. Kemampuan memodifikasi kompas membuat leluhur terkenal. Benar-benar tidak berguna dalam pertempuran, tetapi selain itu, ini sangat berguna. Aku belum pernah melihat kompas secara pribadi. Setelah leluhur kedua meninggal, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Itu semua yang aku tahu. Aku harap ini membantu, kata Lin O. Lin Feng melirik Lin O, lalu menatap kompas lagi. Dulu milik leluhur dan dia menjadi terkenal sebagian berkat kompas. Kompas sangat berguna. Lin Feng akhirnya menemukan barang yang sangat berharga. Lin Feng, cobalah menjatuhkan darah di atasnya, saran Lin O. Lin Feng mengangguk, menggigit ibu jari tangan kirinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke kompas. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, seluruh ruangan mulai berdengung dan bergetar di tengah ledakan. Itu semua karena kompas, sepertinya bersemangat menerima darah. Lantai bergetar semakin keras, tanda kecil muncul di kompas, dan lampu-lampu yang menerangi seluruh ruangan. Tiba-tiba, Lin Feng melihat seluruh benua keabadian. Bab 965, Pengetahuan Baru. Subscribe Penatua. Ini hidup, seperti yang aku pikirkan, itu hidup. Lin O terus berbisik, itu adalah hal paling luar biasa yang pernah dilihatnya. Dia tahu beberapa hal tentang kompas, jadi dia benar-benar heran. Lin Feng tampak waspada, dia tidak bermaksud untuk bersantai. Sebaliknya, dia merasakan lebih banyak tekanan. Dia baru saja melakukan ritual darah dengan kompas, tetapi dia tidak memiliki kesan dia mendapat manfaat dari itu sama sekali, jadi dia memiliki perasaan yang sangat buruk. Namun, dia bisa merasakan sesuatu telah menyatu bersama jiwanya, tetapi itu adalah sesuatu yang misterius dan kecil. Itu terlalu kecil, dan Lin Feng tidak bisa mengatakan apa itu. Kompas tumbuh semakin mempesona. Lin O mengambil beberapa langkah dan tinggal puluhan meter dari Lin Feng. Dia takut akan kekuatan itu. Lin Feng, kamu mungkin adalah master kedua dari kompas. Seru Lin O dengan bersemangat. Lin Feng terkejut. Mengapa Lin O sangat antusias?
Tuan, apakah kamu pernah melihat E-Compass? Lin Feng bertanya pada Lin Ho. Lin Ho akhirnya mengangguk. Sebenarnya, sudah, ketika aku masih sangat muda. Saat itu, leluhur telah mengubah nasib Tian Dao Yuan. Aku telah melihatnya dalam 1 miliar bentuk berbeda. Ini harta yang luar biasa. Ini seperti pesawat ulang-alik, meteor. Itu luar biasa, bahkan membuat ki spiritual Tian Dao Yuan sangat kuat. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Itu sebabnya aku sangat senang, jelas Lin Ho. Lin Feng menghela nafas. Jadi E-Compass dapat mengubah nasib Tian Dao Yuan. Bisik Lin Feng, menatap E-Compass di tangannya. Meskipun dia telah menumpahkan darah di sana, E-Compass belum berubah. Itu hanya lebih menyilaukan. Lin Feng, bisakah kamu melihat tanda pada E-Compass? Tanya Lin Ho, mengerutkan kening dan mencoba mengingat apa yang telah dilihatnya ketika dia masih kecil. Lin Feng mengangguk. Tentu saja dia bisa melihat tanda. Itu tampak seperti kelulusan, tetapi tidak dengan angka, lebih seperti batang surgawi dan cabang duniawi. Lin Feng berasal dari bumi, jadi dia tahu cukup banyak tentang 8 trigram, jadi dia juga tahu banyak tentang batang surgawi, cabang-cabang duniawi, surga dan bumi, dan air dan api. Tetapi E-Compass tidak hanya terhubung ke 8 trigram atau, mungkinkah E-Compass ada hubungannya dengan bumi? Lin Feng tidak bisa membayangkan bahwa apapun di dunia ini bisa ada hubungannya dengan bumi. Apa yang akan dilakukan sesuatu dari bumi di dunia kultivasi? Apa yang bisa perkembangan itu menjadi? Bisik Lin Feng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ho. Jika Lin Ho tidak bisa membantunya dengan E-Compass, maka Lin Feng tidak tahu harus berbuat apa. Lin Ho tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah memberitahu Lin Feng semuanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang skala. Lin Feng tersenyum kecut. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Lin Feng duduk bersila, sementara E-Compass melayang di udara di depannya. Lin Feng melihat perkembangan batang surgawi dan cabang duniawi, lalu melihat sekeliling. Ruangan itu lebarnya 1000 meter. E-Compass berbentuk lingkaran. Lin Feng bertanya-tanya apakah ada hubungan antara kamar dan kompas. Lin Feng menutup matanya dan merasakan ki di sekitarnya. Perlahan-lahan, dia mulai menyeringai, lalu tertawa. Dia terus merasakan ki di sekelilingnya dan mengulurkan tangannya, memeriksa kamar dengan kesadaran saleh dan menemukan beberapa petunjuk. Petunjuk itu membantu Lin Feng memahami hubungan antara ruang besar dan E-Compass. Meskipun kamar besar itu adalah sebuah bangunan, ki kamar itu muncul dari semua sisi dan terkondensasi di tengah. Ki memiliki bentuk dan gerakan melingkar. Pusat ki adalah E-Compass, seolah-olah itu dikendalikan oleh ruang besar. Polanya terlihat sangat logis, dan tidak acak sama sekali. Lin Feng membuka matanya, tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia menutup mereka lagi dan merasakan ki lagi. Pada akhirnya, Lin Feng mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan vitalitasnya untuk mengendalikannya. Itu adalah alat jiwa yang dapat dikontrol menggunakan ki murni seperti Sword of Remote Times. Lin Feng berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia belum belajar sesuatu yang berguna dan belum menemukan warisan leluhur, dia telah mengerti bagaimana menggunakan E-Compass yang menggunakan kekuatan vitalitas. Pola perkembangan pada kompas mewakili 10.000 hal penciptaan, berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, semuanya. Itu adalah Grid Tao. Lin Feng merasa jauh lebih baik. Bahkan jika dia tidak menemukan warisan leluhur, itu tidak masalah lagi. Apa yang bisa dibawa oleh leluhur dari lapisan dewa tertinggi? E-Compass sangat bagus. Pokoknya, Tuan Lin Ho, aku pikir kita bisa pergi, kata Lin Feng padanya. Ekspresi Lin Ho tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa? Kamu tidak menginginkan warisan? Petik 2. Nah, apa yang bisa dibawa oleh seorang penggarap lapisan dewa tertinggi kepada aku? Aku hanya akan belajar dari pengalamannya dan mendengarkan cerita lamanya. Dia bahkan mungkin memberi aku tugas luar biasa dan kemudian aku harus menyetujuinya bahkan jika aku tidak mau, jadi aku pikir aku tidak membutuhkan warisannya, jawab Lin Feng. Lin Ho terdiam, dan hanya menghela nafas tak berdaya. Meskipun mereka semua ingin tahu seperti apa warisan leluhur itu dan mereka semua ingin melihat jiwa leluhur, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa memaksanya. Baiklah, ayo pergi, Lin Ho setuju. Dia menghilang ke cincin Lin Feng lagi. Lin Feng memandang E-Compass. Itu adalah satu-satunya yang diperolehnya, tetapi itu tidak buruk. Meskipun dia tidak tahu untuk apa E-Compass dapat digunakan, itu masih merupakan barang yang luar biasa dan dia akan segera mengetahuinya. Lin Feng menyingkirkan E-Compass, berbalik, dan mulai berjalan pergi. Lin Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Tanya Zuti, heran dan tidak senang. Ya, aku akan pergi, Lin Feng mengkonfirmasi. Lin Feng, pergi dan lihat 2 peti mati. Kamu mungkin menemukan beberapa petunjuk, kata Zuti. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, dia hanya menjawab dengan acuh, aku memeriksa peti mati, tidak ada apa-apa. Hehe, kamu tidak benar-benar berpengalaman dalam menemukan petunjuk di kuburan, kan? Kamu baru saja memeriksa bagian luar, kamu tidak memeriksa bagian dalamnya. Jika tidak ada apa-apa di luar, itu tidak berarti tidak ada apa-apa.
Peti mati itu raksasa, tidakkah kamu bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya? 3 atau 4 mayat bisa berada di dalam, kan? Tidak ada apa-apa di ruangan itu, tapi aku yakin ada sesuatu di peti mati, kata Zuti. Detak jantung Lin Feng dipercepat ketika dia mendengar Zuti. Dia tidak punya harapan pada awalnya, tapi sekarang dia bersemangat. Apa yang ada di peti mati sepanjang 7 meter itu, dan di peti mati sepanjang 15 meter itu? Itu sangat aneh. Petik 2. Kamu benar, aku terlalu tidak sabar, desah Lin Feng, menepuk kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan lewat begitu saja? Keingintahuannya pasti terangsang sekarang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.